dia punya gelar Sang Firman, dia punya gelar Roh Kudus, punya gelar apa lagi? Mesias, Anak. Itu gelarnya. Jadi memahami Alkitab memang betul kata Brontong. Jangan melihat dari kacamata Quran, karena kagak bisa paham. Di sini sorry saya katakan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti apa yang kita bahas ini. Contoh ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu dipahami sebagai gelar yang artinya sumber segala sesuatu. Itu harus dipahami. Bapa itu bukan keberadaan. Tanamkan baik-baik ya, pasang telinganya. Bapa, Allah, Tuhan, Firman, Anak, Roh Kudus, apalagi. Itu bukan keberadaan. Bukan. Itu adalah gelar bagi sang keberadaan. Yang keberadaan siapa? Yang keberadaan adalah Roh. Jadi Bapa, Tuhan, Allah, Firman, Anak, Roh Kudus itu gelar bagi Roh. Yang keberadaan adalah Roh. Bapa bukan keberadaan. Bapa itu gelar. Kenapa sang Roh itu diberi gelar Bapa? Karena darinya berasal dari segala sesuatu. Kenapa sang Roh itu diberi gelar Tuhan? Karena dia menguasai alam semesta. Kenapa sang Roh itu diberi gelar Allah? Karena dia otoritas yang paling tinggi. Kenapa Roh itu diberi gelar Anak? Karena dia menyatakan dirinya dalam wujud itu diberi gelar Anak. Begitu. Jadi jangan memahami kekristenan dari sudut pandang Islam. Anda gak akan ngerti sampai hari kiamat. Nah, Bapa berasalnya dari sumber dari segala sesuatu. Di dalam Roma ditegaskan, di dalam Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi siapa Allah itu? Siapa Tuhan itu? Siapa Bapa itu? Ya, dia adalah Roh itu yang namanya Yod-Heh-Vav-He. Nah, lalu untuk mengkaji tentang Kristus, ingat, Kristus itu datang bukan atas kehendak dia. Ya. Bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Yaitu nubuatan. Sama seperti yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 44. Aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis. Ingat loh, aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan di dalam Mazmur. Jadi Kristus datang itu dengan petunjuk, bukan seperti Muhammad. Muhammad datang dulu lalu petunjuknya nyusul. Enggak begitu, bro. Jadi sudut pandang Arab jangan dibawa ke dalam pemahaman Alkitab untuk mengkaji Alkitab. Beda. Di dalam Alkitab itu petunjuknya ada duluan, lalu Kristusnya hadir. Jadi Kristus mengatakan dia datang untuk menggenapi apa yang tertulis. Petunjuknya di mana? Di dalam Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, di dalam Mazmur. Begitu logikanya berpikir. Petunjuknya apa? Apakah Kristus petatan petenteng dengan keilahiannya? Enggak. Apakah Kristus petatan petenteng bahwa dia itu adalah Bapa? Enggak. Ya kan? Makanya di dalam yang dibawa oleh Alwan tadi mengatakan bahwa meminta seorang penolong. Nah, sebenarnya di situ terjemahannya kurang tepat, bukan seorang ya. Karena kata seorang nanti Proton belasan. Tidak tepat, itu bukan seorang, tetapi penolong yang lain. Nah, di situ Kristus membahasakan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Prosedurnya apa? Nubuatan. Makanya dia mengkonfirmasi di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ada saatnya aku tidak akan berkata-kata lagi dengan kiasan, tetapi menyatakan langsung kepada kamu siapa Bapa itu. Saat itu kamu akan meminta kepada Bapa, tetapi tidak aku katakan aku memintanya kepada Bapa. Karena dia adalah Bapa itu, dia adalah sang sumber itu. Jadi harus pahami, Bapa itu bukan keberadaan. Bapa itu gelar. Nah, Kristus punya gelar Bapa, kenapa? Karena dia sumber hidup. Siapa saja yang percaya kepadanya akan diberikan hidup. Itu, jadi Kristus punya gelar Bapa bukan tanpa dasar, ada dasarnya. Karena dia menjamin keselamatan, menjamin hidup bagi siapa yang percaya kepadanya. Ya, bukan sembarangan. Jadi gelar Bapa itu punya arti, punya makna. Jangan ditelusuri dengan sudut pandang Quran yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Lalu tentang tadi Alwan membantah. Di dalam Al-Qasas ayat 30, maka tatkala Musa sampai ke tempat itu, diserulah dia dari pinggir lembah. Saya sampai hafal loh. Sebelah kanan pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon. Jadi diseru itu dari sebatang pohon. Jadi Allah
di dalam surah Al-Baqarah sapi betina 210. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat. Allah dan malaikat. Jangan kamu menafsirkan ini, oh itu bukan Allah, tetapi azab Allah. Wah. Jangan kamu mengatakan Allah itu kurang cerdas berkosakata, bro, atau Allah kekurangan kosakata. Nggak boleh. Allah dan malaikatnya dalam naungan awan. Jadi Allah dan malaikatnya itu dinaungi awan. Nah, itu harus kalian jelaskan. Kalaupun you mau merujuk kepada tafsir, jangan tafsir mandiri. Ada kan penafsir-penafsir yang lain seperti Tabari, Jalalain, Qurtubi, ya kan, Munir dan lain-lain. Ibnu Katsir. Jadi kita memahami Tuhan, bro. Jangan kita membatasi ruang gerak Tuhan. Tuhan bisa jadi 10.000 bisa jadi 1 miliar bisa. Nah, manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kayak gitu. Jadi Tuhan itu bertindak, melakukan segala sesuatu itu ada manfaatnya, bukan sesuatu tindakan kosong melompong yang nggak ada manfaatnya. Ya, bedakan ya dengan tindakan manusia. Tuhan itu setiap tindakannya itu bermanfaat, bukan tidak ada artinya, bukan seperti manusia. Lalu kalau Tuhan Yesus dibaptis lalu Roh Kudus itu seperti burung merpati, apakah Tuhan ada 3? Enggak. Penyataan Tuhan yang adalah roh, dia nyatakan lewat seperti burung merpati karena untuk menggenapi nubuatan. Apa memang nubuatannya? Karena Mesias yang dinantikan, Mesias yang diurapi, Mesias yang dijanjikan, Tuhan sendiri yang mengurapi di dalam Daniel 9 ayat 24 untuk mengurapi yang Maha Kudus tentang bait. Jadi bait, Kristus itu adalah bait, bait bagi Sang Hasim, bait bagi Sang Roh itu. Ya, jadi Sang Roh itu yang menjadi daging. Dan roh itu diam di dalam daging, diurapi oleh dia sendiri. Dia yang menjanjikan, dia yang menyediakan, dia yang mengurapi. Mengapa tidak Tuhan bisa berbuat begitu? Kalau Tuhan tidak bisa berbuat begitu, ditanya Maha Kuasanya di mana? Jadi begitu memahami Alkitab, bro, harus dari latar belakang sudut pandang Alkitab. Jangan bawa paradigma Quran untuk melihat Alkitab. Gak bakal nyambung karena Tuhan sudah membuat ketetapan bahwa hanya Israel lah yang Tuhan kehendaki di dalam dunia ini yang mengetahui hukum dan ketetapan Tuhan. Kalau ada bangsa lain selain Israel yang mengatakan kami punya hukum dan ketetapan Tuhan, itu kebohongan. Tuhan tidak mungkin amnesia. Ingat itu. Lanjut. Ya, oke, menarik ya dari Bang Erdi ya. Jadi Tuhan itu bisa menjadi 10.000 kan gitu. Kadang saya juga heran, kalau bisa jadi 10.000, kenapa kok bisa jadi 3 aja kan gitu. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kan gitu. Dan cukup menarik, tadi Bang Eri juga ngomong, nanti bisa dibantah sama Ustadz Alwan, Ustadz Sugi ya, bahwa firman Tuhan itu khusus untuk bangsa Israel. Di luar bangsa Israel nggak ada pengajaran. Ini cukup menarik, bisa apa ya, berdialog dengan Ustadz Alwan, Ustadz Sugi ya. Saya punya premis sebenarnya. Kalau memang firman itu untuk bangsa Israel, ketetapan itu untuk bangsa Israel, terus bagaimana ini ada ketetapan-ketetapan dari pihak Bapak Gereja Apostolik ya, terkait dengan tres personae una substansia, mungkin itu akan lebih menarik untuk didialogkan. Oke, nggak lama-lama saya langsung ke Ustadz Alwan, silakan. Memang benar kata Yesus itu ya, jangan lempar mutiara ke babi-babi memang. Karena begini, kalau bahas Quran, itu pasti butuh bahasa Arab. Dan apa yang Herdi coba terangkan, itu semua berbahasa Arab. Misalnya makna azab, ya, tentang Allah dan malaikat itu kalau orang yang tahu bahasa Arab, itu orang jadi paham, oh maksudnya ini azab. Kenapa? Karena lihat ayat sebelumnya. Lihat makna daripada al-mustatir. Nanti kalau saya tanya Herdi, tahu mustatir nggak? Aduh Alwan, kamu tugasnya nanya terus. Nah, tapi itu kan gap antara kita kan. Artinya gini, jangan paksakan kalau kamu masih di kelas 1 SD, terus memahami pelajaran kelas SMP kelas 3 misalnya. Dia baru belajar A, B, C, D, terus dia mau sok tahu pelajaran molekul kimia. Gitu. Atau misal kayak Allah dari sebelakang pohon, ini kan nggak nyambung juga. Di situ ada min itu artinya jihad. Saya tanya Herdi lagi, Herdi tahu jihad nggak? Pasti bilang apa itu jihad? Terminologi dasar dalam Islam saja kamu nggak tahu, gimana kamu mau membantah penjelasan orang yang lebih paham? Logikanya kan begitu. Tapi Herdi
enggak tahu ya kenapa harus kembali ke Quran. Yang protes ini bukan Aluan, bukan Ustadz Sugi, Deking Gadas. Kata Deking Gadas kalau diartikan dengan model pemahaman Oneness Pantekosta, ya Yohanes 14:16 itu bisa kita artikan kamu menuduh Yesus itu tidak waras. Penghujatan kata Deking Gadas. Dan mereka gigih itu. Deking Gadas itu kumpul-kumpul itu bukan kumpul main-main. Mereka bilang lebih bagus nggak usah berapologetika daripada harus berapologetika dengan kawan-kawan dari Oneness Pantekosta ini. Ya si Herdi tahunya literasi terjemahan-terjemahan yang biasa dia buka kan. Jadi balik-balik jangan pakai pemahaman Arab. Lah pemahaman kamu aja tuh Oneness Pantekosta di mana dideklarasikan? California. Emang orang California sana berbahasa Arab apa? Pakai orang Arab apa? Itu kayak orang bicara di sini nyambung ke sana. Jadi pada nggak nyambung. Ini coba belajar untuk sesuai dengan topik dan tema. Jadi problem kalian ini sebenarnya ini saya sudah azan ya, sedikit ya, sudah komat. Sedikit cepat saja. Jadi problem kalian itu sebenarnya ketika menyatukan itu banyak problematik memang. Ada sedikit kesetujuan saya dengan Trinitarian ya. Sayang mereka di sini makhluk yang lemah ya, mereka nggak ada di sini ya. Trinitas ini di mana kalian ya? Kok jadi lemah sekali kalian? Kenapa nggak berani naik di komal Muslim ini? Padahal kalian akan dikasih karpet merah di sini untuk sekedar membantah doktrin Trinitas kalian. Biar saya bela sedikit. Pertama, itu nanti akan masuk kepada keyakinan bahwa Tuhan itu mati. Iya kan? Jadi Tuhan itu lapar. Berarti Tuhanmu itu merasakan apa yang dirasakan manusia. Mohon maaf ini Herdi, jangan tersinggung ya. Maksudnya ini konsekuensi logis. Kalau orang makan, kalau orang lapar dia makan. Kalau dia makan terjadi sesuatu di perutnya itu. Ya, kalau terjadi sesuatu di perutnya dia bisa kentut, lalu kemudian dia mengeluarkan sesuatu ketika dia sudah kebelet. Ya, itu konsekuensi logis dari keyakinan yang menganggap dialah sosoknya itu yang terlihat, yang zahir itu. Tapi itu masalah kalian ya, bukan masalah kami. Kami Muslim nggak ada masalah sama sekali, masalah kalian. Jadi jangan lagi bawa Quran, jangan lagi bawa Arab, nggak ada hubungannya itu. Itu hubungan antara Oneness dengan Trinitarian. Saya izin sholat teman-teman. Kalau mau saya diturunkan silakan Bang Umar. Nanti ini lagi saya lanjut lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat disayangkan ya, hanya bisa sangat disayangkan kabur dia. Iya ya. Enggak kabur. Sayang sebentar. ya. Enggak kabur. Astagfirullahaladzim. Ustaz dihormatilah orang mau ibadah kok dibilang kabur sih. Oh enggak. Emang lebih penting mana antara ibadah dengan dakwah? Lebih penting ibadah. Iya. Gimana? Dihormatilah. Jangan bilang kabur. Enggak ada kabur. Apanya yang kabur? Nanti saya dengan dia berani enggak? Saya dengan kalian dia rangkap dia berani. Apa? Dapat sama saya. Siapa? Dia dengan saya berani enggak dia dapat? Apanya yang ditakutin? Iya nanti. Apa yang ditakutin? Nanti Ustadz Sugi versus Alwan. Ya. Sorry salah. Bro Alwan versus Totsuka. Nggak kabur ini ibadah. Ya, Oke, ibadah. Saya lanjut ya ke sabar dulu Bang Totsuka ya. Kita lanjut ke Ustadz Sugi ya. Ini gimana Ustadz Sugi ini? Ada satu polemik internal di dalam kekristenan Ustadz Sugi terkait Oneness dengan Trinitarian. Bro, seharusnya menyangkut pautkan Quran. Saya bentar lagi habis ngomong ini saya turun sholat. Ya. Saya ingin turun, saya mau sholat juga. Jadi gini ya. Enggak lah. Nanti aja kita lanjutin ya kalau udah sholat. Saya ingin sholat dulu kawan-kawan ya. Oke ya, saya terakhir ini. Saya terakhir habis sini sholat. Jadi begini. Saya melihat Herdi ini masih makan 3 ngaku 1. Ya dia beralasan Tuhan itu bisa menjadi beberapa 10.000 sekalipun. Nah kalau sudah menjadi, jangankan 10.000, 3 itu tetap 3 bentuknya.
Tidak mungkin mau diakukan itu satu. Nah, konsekuensinya kalau itu tetap diaku satu, apakah ketika Yesus direndam di Sungai Yordan, Bapak ikut terendam? Nah, ini jadi pertanyaan, apakah mungkin Tuhan yang Maha Besar ikut direndam di Sungai Yordan ketika dibaptis itu? Tidak mungkin. Ketika Bapak Yesus disalib, apakah Bapak tersalib? Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar itu mati tersalib? Nah, ini konsekuensinya di sana. Gitu loh. Tapi yang jelas ya, di dalam Matius 3 ayat 16 tidak ada yang bisa menerangkan secara logis bahwa itu adalah satu. Karena jelas-jelas di situ ada 3 sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Misalnya ada Bang Valen, ada saya, ada Herdi. Bagaimana ini bisa dikatakan satu? Enggak bisa. Ya walaupun di dalam 1 lini, saya berbicara dari Rio, Bang Valen dari Surabaya, Herdi dari Manado. Sama seperti itu, Yesus ada di Sungai Yordan, di atasnya ada burung merpati, di sorga ada Bapa. Ini tidak mungkin satu, ini 3. Otak normal pasti mengatakan ini 3, kecuali otaknya kurang normal. Kemudian terkait dengan Pak Tom. Pak Tom tadi ingin mengatakan bahwa bukti Yesus Tuhan adalah ketika melakukan pekerjaannya itu. Memang saya melihat bahwa Kristen ini menuhankan Yesus hanya berdasarkan eksegesis. Bukan apa yang tertulis jelas di dalam kitab mereka. Hanya berdasarkan eksegesis, oh Yesus begini, ini bukti Yesus Tuhan. Gitu. Padahal di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau Anda yang menjadikan Yesus Tuhan hanya berdasarkan eksegesis, itu hanya berdasarkan pengertian sendiri. Menurut orang Kristen ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi kita lihat pernyataan Yesus sendiri, pengakuan Yesus sendiri. Secara jujur Yesus tidak mengakui ketika melakukan keajaiban itu membuktikan dirinya Tuhan. Contoh di dalam Yohanes 5 ayat 36 misalnya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bukan akulah Tuhan, tapi Bapa yang mengutus aku. Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa ke atas. Ya, menengadahkan tangannya ke atas. Berarti Yesus meyakini bahwa di atas sana ada Tuhan. Ini juga membantah pernyataan Herdi bahwa Tuhannya satu. Yesus berdoa menengadahkan tangan ke atas. Berarti ada yang dituju. Berkata dia, aku bersyukur ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas? Ketika Yesus melakukan pekerjaan, itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Bukan untuk membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Tidak. Yesus nggak pernah mengklaim itu. Nah, kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Bapak juga tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan, atau Yesus yang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Anda dapat dari mana bahwa Yesus itu Tuhan? Kecuali hanya berdasarkan eksegesis. Dan itu bertentangan dengan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Terima kasih, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, berhubung ini pada sholat kan tinggal saya nih. Di sini udah bergabung ada Pak Totsuka ya. Saya tanya dulu, Pak Totsuka Kristen? Iya, Bro. Protestan, Katolik? Iya, kalau masih bilang Protestan lah. Ini Bang Daniel. Waduh, ini Bro Valen. Wah, salah. Aduh, Ini iya, ini trinitasnya kemana Bang Daniel? Tadi udah bagus loh. Ada. Tadi ini nggak ada satupun trinitas Bang Daniel. Ini macam trinitasnya lagi di live chat semua. Ya gitu Bang Daniel. Masa saya harus berdebat dengan Bang Daniel?
nunggu. Iya, nggak apa-apa. Ustadz Alwan lagi sholat beliau. Nanti Iya, bisa kita gampang kok. tanggapin dulu beberapa hal terkait Alkitab ya. Iya, boleh, Terkait silakan. Alkitab aja. Jadi kata utusan itu jangan dipahami, kembali lagi jangan dipahami dengan konsep berpikir yang bebas, ya. Iya. Apalagi kalau dari dalam kitab sucinya Sugi atau Bro Alwan sendiri, karena itu ada penjelasannya, ya. Karena baik dalam perjanjian lama, tentu latar belakang perjanjian baru itu ke perjanjian lama. Kata utusan itu dari kata saliyah itu sebenarnya. Nah, ketika Tuhan berbicara di Keluaran 3 ayat 20 itu, Tuhan mengacungkan tangannya, itu dia menggunakan kata ya kan, saliyah, salah itu ya. Artinya tidak selalu kata utusan itu mengacu pada Tuhan. Itu dia sendiri kan, dia mengacungkan tangannya itu masa oknum yang lain kan enggak. Gitu. Jadi bukannya gini Pak Tom. Bukannya pribadi kedua, kalau gua ngomongin dalam perspektif Kristen kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, itu memang kalau dalam konsep Trinitas akan berpikir begitu. Makanya tadi kawan Alwan atau Sugi mungkin saja konsep utusan dalam perspektif mereka juga sama dengan Trinitas. Makanya saya tanya Alkasas tadi kan. Tapi ya udahlah, orangnya udah nggak ada. Nanti kalau saya pengen bahas detail sih itu Alkasas itu, karena bisa saja itu sebenarnya mirip-mirip atau apa gimana ya, kita bahaslah nanti ya. Tapi saya perlu konfirmasi soal kata. Iya. Tapi saya perlu menjelaskan istilah utusan itu dalam perspektif yang sebenarnya dalam Alkitab tapi tidak selalu berbicara Pak ada oknum yang lain gitu. Iya. Iya Pak Tom, saya coba referensi ya, ada nggak nih dari Quran, dari hadis atau dari literatur Islam sendiri yang mengajarkan secara detail bahwa ada konsep Trinitas? Setahu saya nggak ada. Beda loh kalau kita lagi ngomongin. Kalau istilah Trinitas nggak dipakai. Tetapi mungkin makanya tadi saya mau gali kan, bisa saja istilah berbeda. Ini istilah berarti berbeda, masih menduga, tetapi iya masih menduga. Di dalamnya apakah karena kan ada juga yang pernah saya dengar konsep wahdatul wujud itu kan begitu. Jadi itu saya mau gali apakah Ustadz Sugi dan Alwan sama gitu ada. Tapi kalau nggak ada kan ya emang nggak ada Pak ya. Karena setahu saya juga umat Islam kan gitu. Saya cari-cari literatur Islam yang menjelaskan secara detail bahwa Tuhan yang saya sembah mengajarkan Trinitas melalui nabinya, nggak ada gitu. Beda kalau saya mencoba untuk menggali dari perspektif Kristen dengan literatur mereka kayak di Magisterium, Tradisi Suci, saya menemukan itu kata Trinitas gitu loh. Dan itu mengajarkan bahwa di sana ada konsep yang dikenal sebagai Allah Bapa bukan Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Namun hakikatnya substansinya sama. Allah Bapa setara dengan Allah Putra setara dengan Allah Roh Kudus setara dengan Allah Bapa. Bukankah itu ada tiga Allah? Kalau di dalam doktrin mungkin orang-orang Trinitas dan teolog-teolognya tentu ada catatan-catatan seperti itu kan. Tentu di Islam tidak ada istilah Trinitas, mereka nggak kenal itu. Tetapi maksudnya gambaran konsepnya apakah ada kesejajaran kan? Nah itu yang saya pengen gali tadi. Tapi ya orangnya kan udah nggak ada, jadi nggak perlu dibicarakan lagi. Nah tetapi kalau berbicara mengenai Bapa bukan Yesus itu sendiri, kalau kita bacakan paragraf awal itu, paragraf awal dari pengakuan iman Nisea. Itu pisteo eis enatheon patera pantokratora kan? Iya. Pantokratora. Kami percaya, ya kan? Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat, kita cek di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini kan Yesus yang berbicara. Nah, kita lihat bahasa Yunaninya ya. Coba saya lihat tekstus, resectus.
ego emi to akai to o arke kai telos legei ho kurios ho on kai o en kai erkomenos ho pantokrator itu. Jadi Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Ini jadi berarti ada konsep Pak Tom, berarti ada konsep patripasianisme dong. Ada konsep patripasianisme di situ. Saya nggak mau masuk ke istilah-istilah begitu karena label itu kadang-kadang hanya untuk maksudnya ada orang. Tetapi kan begini, isi dari paragraf pertama dari Konsili Nisea, dari pengakuan iman Nisea, kan Bapa itu pantokrator kan? Nah, di Wahyu 1 ayat 8 Yesus itu sendiri akan datang sebagai pantokrator. Jadi gimana? Ya berarti artinya ada something penderitaan di dalam diri Bapa dong. Maksudnya? Enggak berbicara itu ya, kan Wahyu patripasianisme kan. Iya, nanti itu kan ngerujuknya ke situ juga, bermuaranya ke situ, Pak Tom. Oh iya. Oh, begini loh. Justru Allah itu kan lagi ngomongin berpura-pura menderita. Allah itu nggak mungkin berpura-pura menderita. Lah iya, makanya kan muaranya kan ke situ. Jadi ketika berarti kan muaranya kan ke situ. Iya. Jadi kan manusia itu kan karena dosa ini dia menderita. Mereka menderita kejahatan, mereka menderita sakit penyakit dan segala macam kelaparan, kelemahan tubuh lah. Jadi ketika Allah datang ke dunia, tentu dia mau sehati seperasaan dalam merasakan penderitaan manusia itu, iya kan? Tentu banyak juga manusia yang terhukum, sebenarnya dia tidak salah tapi dihukum mati dan segala macam, mengalami penyiksaan padahal dia nggak salah, iya kan? Jadi Allah ketika datang ke dunia, tentu dia juga rela melewati hal yang sama itu, sehingga dia adalah Allah yang sehati seperasaan dengan ciptaannya. Itulah dari situlah konteks kata Allah yang Maha Pengasih, Rahimi, Raham kalau bahasa Ibraninya kan. Oh iya. Jadi kalaulah itu malah ciptakan anak yang baru nih, manusia ini kan anak-anak Allah karena katanya ya, itu istilahnya ya, gelarnya kan. Manusia ini kan juga anak-anak Allah. Mereka jatuh dalam dosa dan mereka menderita dan akan terhukum. Masa Bapa ini yang Allah satu-satunya menciptakan anak yang baru, terus anak ini dikorbanin untuk nyelamatin anak-anak ini, terus ngapain gitu? Dia aja turun kan gitu. Dia aja turun. Berarti Yesus Bapa sendiri, Pak Tom ya? Ya iya, ini kan jelas. Sebenarnya Konsili Nisea paragraf pertama itu sejajar dengan kalau dihubungkan dengan Wahyu 1:8 ya dia berbicara tentang Yesus. Bapa itu yang dia katakan itu mengacu kepada Yesus. Gitu. Iya. Berarti kalau ada paham Yesus bukan Bapa, gimana Pak Tom? Saya juga bingung gitu loh. Allah mereka satu, tapi Yesus bukan Bapa. Sementara 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa kan gitu. Bagaimana mungkin kamar sebelah itu menarasikan bahwa Yesus bukan Bapa? Sementara prainkarnasi Yesus yang dia adalah hologos, dia adalah sang pencipta di ayat ketiga, Yohanes pasal 1 ayat 3. Kan gitu Pak Tom. Terus bagaimana perspektif Trinitarian mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa? Nah, saya setuju dengan istilah yang Bro Valen pakai, prainkarnasi bukan praeksistensi. Kalau praeksistensi itu salah itu, karena jelas. berarti Yesus itu ciptaan gitu. Iya, kalau prainkarnasi lanjut, berarti Yesus itu memang adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi datang dalam rupa daging sarke kan gitu. Nah, logos di situ kan pakai definite artikel ho, berarti sang logos. Itu gelar yang diberikan kepada Allah. Makanya itu sejajar kan dengan Kejadian 1 ayat 1. Begini, kalau kekristenan melepaskan diri dari perjanjian lama dan membuat Allah jadi dua, itu kan nanti Allah yang di perjanjian lama itu berbeda dengan Allah yang di perjanjian baru. Itu kan sebenarnya bidat Marsion. Iya, that's right. Bidat Marsion itu membuat seperti itu.
Nah, tetapi kalau Allah yang di perjanjian lama itu datang dalam berupa manusia, itu kan Allah yang sama, kan begitu, ya. Allah yang sama datang dalam berupa manusia. Dia menyatakan dirinya kepada umat manusia dengan cara menjadi manusia, gitu. Tapi dia kan nggak mungkin juga dong Pak Tom ya. Saya cut dulu, nggak mungkin juga Allah yang adalah roh itu langsung tiba-tiba dia datang bisa mati itu manusia. Makanya Allah yang dalam inkarnasinya yang adalah Yesus itu juga yang adalah Bapa itu sendiri tampil dengan wujud dia sebagai manusia kan gitu Pak Tom. Iya betul. Jadi yang mati itu kan tubuh, wujud tubuh itu kan. Jadi kata mati itu kita kenal kan ketika tubuh kita ini sudah tidak bergerak, tidak bernapas lagi, sudah tidak bicara lagi tubuh ini. Tetapi kan roh hidup kan. Nah, iya benar. Yesus itu rohnya adalah roh Allah itu sendiri. Karena Allah itu roh. Tidak ada roh insani di situ. Ya. Nah, tubuhnya itu yang terpisah dari rohnya, makanya tubuh itu mati. Itu sama kalau kita terpisah tubuh dengan roh kita ya mati tubuh kita. Cuma kita manusia ini kan tidak bisa kita sesuka hatinya kembali lagi roh kita itu masuk tubuh kita terus bangkit. Tidak bisa. Karena Yesus ini adalah Allah, dia bisa. Dia datang, dia hadir lagi kembali ke dalam tubuhnya. Bahkan mengubah tubuh itu menjadi tubuh kemuliaan. Seperti itu. Iya. Terus menanggapi kan kalau narasi Yesus itu adalah Bapa kan bidat Pak Tom. Dan itu nggak akan pernah diakui oleh mainstream. Di dalam kalangan kekristenan yang punya dia mainstreamnya Trinitarian. Bahkan Quran sendiri menentang Trinitarian loh. Sebenarnya itu minoritas. Yang mana Trinitarian? Iya, yang membedakan Bapa dengan Yesus. Kan kita lihat sendiri. Tapi kalau gimana? Kita lihat sendiri Konsili Nisea itu paragraf pertama. Kalau dihubungkan dengan Wahyu 1 ayat 8, ya Bapa itu Yesus, gimana lagi? Tapi Athanasius sendiri menyangkal bahwa Yesus bukan Bapa. Bahkan dalam perspektif Katolik juga menyangkal. Yesus bukan Bapa, namun hakikatnya Allah. Nah, coba berarti mereka bikin satu pengakuan iman tapi disangkal sendiri gitu maksudnya. Ya bisa jadi kan gitu. Kan dalam perisai Trinitas itu kan Yesus Bapa bukan Yesus atau Bapa bukan Putra. Namun hakikat substansinya kan sama. Jadi ada tiga person, satu Allah dalam tiga pribadi yang semuanya itu adalah Allah gitu loh. Makanya Pak Jody punya perspektif bahwa Triteos itu sebenarnya bukan doktrin, semacam kayak resiko doktrin. Artinya Pak Jody itu mau ngomong kayak begini nih. Resiko doktrin dari Trinitas itu triteisme gitu loh. Karena di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang berbeda dan bisa dibedakan. Berbeda dengan kalangan Anda, dengan Bang Daniel. Yang Oneness Pentakostal kan beda di situ. Iya, kalau Trinitas seperti Pak Jody, kita mau debat apa? Karena memang jelas ya, dia tidak sebentar ke kanan, tidak sebentar ke kiri, betul-betul jelas gitu. A, B, B. Yang tidak jelas itu adalah Trinitas yang nggak jelas. Sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begitu. Ibaratnya kata Bro Malikil tadi, makan gorengan 3, ngaku 1. Kan gitu. Kalau Bro Jody kan dia makan gorengan 3, dia bilang 3, cuma dia jelaskan ada gorengan yang lebih besar, ada yang lebih setengah besar, ada yang lebih kecil, kan begitu. Subordinat kan. Nah, ada penjelasan. Nah, yang lebih besar inilah yang disebut monoteismenya dia, kan begitu. Kan begitu subordinat itu. Nah, kalau yang makan gorengan 3 tapi ngaku 1, ini yang repot. Ini yang jadi masalah. Nah, ini sebenarnya golongan ini sebenarnya minoritas, lebih minoritas dari subordinatnya Bro Jody. Cuma karena dia bermain di label, jadi seolah-olah dia mayoritas. Lihat aja kalau kita telisik tadi konsili pengakuan iman Nisea, kita hubungkan dengan kitab Wahyu 1 ayat 8. Kan yang dimaksud Bapa itu di situ Pantokrator kan? Pantokrator ya Yesus. Benar. Ya gitu. Jadi sebenarnya bisa saja orang, saya tambah sedikit, mungkin 2 kalimat Bro. Hakikat itu begini.
sebenarnya pada hakikatnya saya adalah Tom, walaupun saya sekarang berbicara mewakili Jesus only misalnya gitu. Pada hakikatnya ya saya Tom, kan gitu. Atau jadi kata hakikat di situ sebenarnya pada hakikatnya, bukan satu hakikat tiga pribadinya. Bapa, Anak, Roh Kudus pada hakikatnya adalah Yesus itu sendiri, gitu. Sebenarnya pada hakikatnya itu seperti itu. Makanya perlu ditanya hakikatnya apa sih yang dia maksud? Hakikat itu nah apa? itu Gitu. Nah itu yang menarik Pak Tom ya. Kadang saya tuh bertanya sama mereka, kalau Bapa itu bukan putra namun substansi daripada Bapa itu Allah dan substansi dari putra itu adalah Allah, maka kan mereka selalu bilang kayak begini nih, Trinitas itu bukan tentang keberapaan Allah kan kayak gitu, tetapi tentang kebagaimanaan Allah. Maka di situ saya mengambil satu mindset, kalau begitu kebagaimanaan Allah Putra itu apakah sama dengan Allah Bapa? Pasti dong berbeda. Kalau berbeda kan ada something kayak apa? Bro, gimana Pak Tom? Ini satu kegilaan teologis, kegilaan saya bilang. Iya. Gini loh, ketika orang berbicara begini, kebagaimanaan Allah yang dia mau jelaskan. Iya. Berarti Allah itu nanti hanya berdasarkan hasil definisi dan konsep dia dong. Sebagaimana penjelasan dia, sebagaimana konsep dia dan teori dia, sebegitulah Allah. Jadi yang dia sembah sebenarnya konsepnya dan teorinya. Allah itu tidak pernah ada. Yang ada hanya konsepnya. Makanya kalau kaum ateis berdiskusi dengan orang-orang seperti itu yang ingin menjelaskan kebagaimanaan Allah, itu pasti mereka ditertawain. Karena Allah yang kamu cerita itu bukan Allah yang eksis. Yang kamu cerita itu adalah Allah yang kamu konsepkan sendiri. Karena kalau bagi ateis ya, konsep tentang Allah berdasarkan konsep ya. Iya, konsep tentang Allah itu muncul dalam diri manusia ketika mereka mulai berkembang dari makhluk yang menjadi lebih pintar ya, terus memulai cocok tanam dan beternak. Ketika mereka bercocok tanam dan beternak, mereka kan membutuhkan cuaca, membutuhkan kesuburan dan sebagainya kan. Nah, mereka merasa itu nggak mereka bisa buat. Jadi mereka akan memohon kepada satu oknum Pak yang Tom, tertinggi. di sini udah gabung lagi. Itu. Pak Tom. Iya. Pak Tom, sebentar. Ini udah bergabung lagi, ada Ustadz Alwan. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak lama ya. Iya, oke, silakan dari Pak Totsuka atau Bang Daniel dan Pak Tom, mungkin ada yang mau disampaikan sama Ustadz Alwan, saya persilakan. Terkait Al-Qasas tadi itu, oh iya, Bro Totsuka silakan. Atau mau menanggapi dulu yang tadi Ustadz Alwan sampaikan? Oh iya Bro, silakan Bro. Aku duluan. Ya, silakan. Iya. Jadi kan yang disampaikan Bro Alwan tadi itu kan hanya si Herdi nggak ngerti, makanya jelasin dong. Ya kan? Itu kan jelas di ayat itu orang bisa melihat bahwa berpikir ya, orang bisa berpikir benar enggaknya ya kawan-kawan yang harus jelaskan. Karena ada kata ya Musa sesungguhnya aku adalah Allah, kan begitu. Ya kan? Dan suara itu berasal dari balik pohon atau dalam pohon lah gitu. Terserah nanti cek aja. Sedangkan Allah itu kan di arsy. Nah, apakah wujud Allah yang di arsy itu turun di dalam pohon ini atau di balik pohon ini kemudian berbicara? Atau suaranya saja, dan suaranya itu adalah ya Allah itu kan ya Musa sesungguhnya aku Allah, sesungguhnya aku Allah itu loh. Berarti suara itu. Nah, makanya seperti ada tiga hal yang bisa jadi pemikiran kita, apakah ini yang dimaksud suaranya, apakah ini yang dimaksud di dalam pohon, di balik pohon, atau yang di arsy, kan begitu. Makanya apakah ini ada inline-nya dengan konsep-konsep Trinitas gitu kira-kira. Iya, memang beberapa teman-teman Kristen coba untuk mentautkan itu seperti konsep teofani yang difahami oleh sebagian teman-teman Kristen di Perjanjian Lama.
Saya katakan tidak sama sekali. Kenapa tidak sama sekali? Karena kalau kita lihat struktur bahasa, ya, sebenarnya misal ya, saya kasih awalan dulu ya, pengantar dulu, biar teman-teman melihat kesamaan bahasa Hebrew dan bahasa Arab gitu. Misalnya saya dengan Bro Billy yang orang Yahudi itu kami sepakat tentang penisbatan ruach Elohim misalnya. Nah, orang-orang Kristen mengatakan ruach Elohim berarti ya roh daripada Bapa itu sendiri, kan begitu. Sementara ruach yang maknanya banyak, angin, itu bisa disandarkan. Jadi menjadi penisbatan, sandar menyandarkan. Kalau dalam bahasa Arab kami kenal istilahnya namanya mudhofun ilaih. Makanya kalau kami Muslim ketika mengatakan ruhullah, Isa ruhullah atau Isa ruhullah, itu kami tidak lantas kemudian beranggapan bahwa oh berarti Isa itu adalah Allah. Yang bisa dipahami ya. Jadi dasar teologis kalau didekatkan dengan struktur bahasa, pemahaman struktur bahasa itu langsung clear gitu. Sama juga dengan yang digambarkan dan saya sepakat dan kami sepaham dengan orang Yahudi pada penjelasan tentang itu, tentang sandar menyandarkan itu. Ketika disandarkan misalnya kepada rumah Allah, bukan berarti rumah itu adalah Allah, kan gitu. Sama juga dengan yang di awan yang diartikan azab itu tadi. Sebenarnya saya sudah pernah jelaskan itu sama Pak Petro tentang mustatir. Sudah saya jelaskan tadi sekilas juga sama Herdi. Cuman yang jadi masalah adalah gapnya Pak. Gap yang lebar. Kalau saya jelasin itu kayak saya jelasin lagi harus dari dasar. Karena pasti dia akan susah memahami karena itu istilah yang ada di dalam gramatikal bahasa Arab. Misalnya di situ misalnya ada istilah mustatir. Jadi al-jumlah al-mustatirah. Nah kan kalau saya jelasin gini jadi kurang bisa dipahami. Mungkin saya bisa kalimat yang tersembunyi. Jadi memaknai satu kata tanpa harus melihat posisinya. Misalnya kayak kata huwa dia itu kan tidak ada laki-laki di situ, Pak. Misalnya huwa dia, tapi orang yang mengerti tata gramatikal bahasa Arab dia akan tahu huwa itu maksudnya kepada laki-laki meskipun tidak disebutkan. Begitu. Jadi kita katakan huwallah atau huwa saja orang sudah pada tahu huwa itu merujuk kepada siapa. Ini pemahaman dasar dalam gramatikal tata bahasa yang buat orang tidak bias. Makanya di terjemahan itu saja sudah tertulis itu kok azab. Berarti azab Allah yang turun. Sama dengan yang didengar oleh Musa. Di situ sembunyi di belakang pohon. Nah ini juga pengertian yang kalau misal orang ngerti bahasa Arab, dia akan tahu bahwa yang dimaksud itu ada Musa mendengar suara min jiha dari arah. Beberapa teman-teman penghujat Kristen itu kayak X Ahmed, bahkan dia mengatakan, saya ketemu Ahmed X Muslim itu, dia pakai ayat itu dia katakan, you are tree worshipper. Langsung nunjuk kayak gitu tuh, langsung nuding itu. You are tree worshipper katanya, kamu ini penyembah pohon. Saya bilang dari mana asal muasalnya? Ini dia bacakan ayat yang Bro Heri juga saya sebutkan bahwa dari sebatang pohon. Jadi saya tidak habis berpikir ya cara pendekatan teman-teman yang memang no basic gitu. Makanya saya kasih pengibaratan kalau anak kecil SD lantas dia tidak punya, dan ini kita harus sepakat dalam hal ini ya. Misalnya saya nggak punya basic tentang Yunani, lalu saya mau bahasa Yunani, lalu saya mau coba menjabarkan tentang struktur gramatikal bahasa Yunani, pasti saya akan diketawai gitu. Sama dengan Herdi gitu, kapasitasnya apa? Kalau saya ditanya misalnya, berapa lama saya belajar bahasa Arab? Mungkin secara formil hampir 10 tahun. Saya belajar bahasa Arab. Saya punya kapasitas untuk menjelaskan dan orang-orang yang ngerti bahasa Arab loh, dari pandangan Islam saja coba kita tanya. Coba hadirkan orang Islam yang mengartikan min syajar itu berarti Allah sembunyi di belakang pohon. Kan nggak ada gitu. Lalu dasarnya dari mana Anda Herdi misalnya dapat pengertian itu kalau tidak lain dan tidak bukan dari apologet Kristen yang memang senang menghujat Islam, kan begitu. Simpelnya begitu. Saya jelas Pak ya? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umar, Ustadz Alwan. Salam Bang Tom dan Bang Daniel.
sama Bang Waalaikumsalam. Negara. Salam. Selamat Iya, siang, sore, Bro. Prof. Farhan. Ya. Atau dari Bang Farhan mau menambahkan? Atau saya tanggapi dulu, Prof. Boleh? Boleh. Lanjut. Silakan Bang Daniel dulu. Kalau di Al-Qasas itu kan dikatakan bahwa Musa diperintahkan untuk membuka alas kakinya. Artinya tempat di situ bukan tempat biasa. Sama seperti di Alkitab, tempat itu adalah tempat yang kudus. Artinya bukan Musa yang kudus kan? Artinya kalau di Alkitab percaya bahwa itulah tempat di mana Tuhan itu bersekinah. Jadi dia ngomong menghadap pohon itu kan aneh tuh kalau nggak ada kehadiran Allah di situ. Lalu dia ngomong dengan pohon kan agak nanti dibilang ini apalagi di Musa membuat Tuhan baru. Padahal kan jelas ayatnya bunyi gitu. Jadi kalau saudara mau membuat satu penjelasan bahwa Tuhan itu tetap ada di Arsy ya. Namun di ayat yang di Al-Qasas itu ada penjelasan bahwa Musa melepaskan alas kakinya. Jadi kayak aneh gitu. Saya pikir itu yang harus dikritisi dulu. Supaya jangan saudara hanya terperangkap pada apa tadi itu ya, wadatul wujud atau apa tuh. Ya kan? Jangan karena terperangkap pada konsep itu lalu akhirnya mengabaikan ayat-ayat yang tertulis. Itu aja coba ditanggapi. Tanggapi dulu ya Bang Farhan ya. Ya boleh, Ustadz Alwan. Iya. Ya sebenarnya ini sudah nggak nyambung ya ketika dia menyatakan bahwa di Bible-nya seperti ini, seperti itu. Itu kan di Bible Anda. Bukan saya di tidak, ayat Anda. Iya, tapi kan Anda tadi menyinggung itu kalau di Bible itu sudah jadi tempat suci. Itu kan perspektif Bible, perspektif Kristen ketika melihat Bible gitu. Pertama, itu tidak menjelaskan tentang makan atau rob, tempat posisi Tuhan itu tidak ada. Itu tidak ada di dalam ayat gitu. Terus bagaimana Bapak berpikir itu teofani? Itu kan makanya saya katakan. Terus ada lagi Bapak sebutkan wahdatul wujud, apa hubungannya? Inilah yang saya sering sayangkan ya. Maksudnya gini, saya setuju, saya senang bahwa Anda ingin masuk ke ranah yang diskusi literasi Islam. Saya setuju itu. Dan saya senang menyambutnya. Cuman harapan saya itu gini, pahami dulu hal-hal basic supaya frekuensi kita jadi searah dan tidak debat kusir dan kita bisa langsung memandang perspektifnya itu apa, dari arah mana. Kalau Herdi itu kan menurut saya itu karena baik Herdi atau ex Ahmed Muslim itu sebenarnya jauh dari pendekatan linguistik misalnya. Dia ingin mengartikan itu apa gitu. Apakah di ayat itu dijelaskan Allah itu ada di situ? Apakah di ayat itu diterangkan bahwa Allah itu menjelma jadi sebatang pohon itu, minasyajaro itu? Karena kalau baik di tafsir atau secara gramatikal atau secara penjelasan, sepertinya tidak ada satupun ya, bahkan ya, saya bisa garansi itu tidak ada satupun dari para ulama atau para habaib atau ustadz atau kiai yang menerangkan bahwa ini Allah sembunyi di belakang pohon itu, kayak yang Herdi katakan itu. Kayak gitu. Jadi saya pikir kita harus legowo ya, dalam artian gini. Saya pun juga ketika saya ingin menerangkan tentang tadi, seperti contohnya saya jelaskan tentang Oneness Pantekosta, itu saya tidak menggambarkan dari pribadi saya sendiri. Saya mengutip perkataan Deking Gadas yang memang dia sendiri yang mencoba untuk melawan gerakan-gerakan Oneness Pantekosta itu. Jadi saya mengambil perspektif yang saya rasa tidak offside. Sama juga ketika saya membahas tentang Bible, khususnya tentang varian reading dan macam-macamnya, saya banyak mengutip dari profesor-profesor yang pakar di Perjanjian Baru. Saya pikir itu fairnya gitu, itu saya rasa fairnya gitu. Nah, Jadi nanti jadi debat kusir kalau ya.
Bukan Pak, dia Saya baru Trinitarian. tahu The King. Oh ya udah, kenapa Anda pakai Coba ucapan Bapak, dia? bahkan Bapak saja tidak menyimak apa yang saya jelaskan dari tadi, terus Bapak mau sanggah saya. Bukan. Ini memang Gini, ini Anda memang kalau ini mau memang mempelajari itu, Anda pelajari dari sumber awal. Saya pun nggak setuju dengan nggak sepenuhnya mengutip Yohanes Pentakosta itu, karena saya lebih dalam memahami itu. Lalu Anda mau mendiskusikan dengan kami apa yang diucapkan di King Gadas, itu kan pengetahuan yang absurd. ini saya bingung ya, saya bingung saja. Bahkan Anda Oh iya, tentu salah. pasti Anda bingung. Ya, Pasti Anda bingung. Ya, Ketika Anda sanggah begini, saya semakin bingung lagi. Kenapa? Karena apa yang salah dari kata-kata saya gitu? Apakah saya menyebutkan The King Gadas itu Contoh, seorang saya wanita? pakai si A untuk nyerang Anda terima nggak? Tunggu dulu, Anda jawab dulu Nah, ini pertanyaan itu. saya. Apakah saya tadi mengatakan The King Gadas itu seorang oneness? Apakah Iya, tadi sekarang ada pernyataan Anda saya yang pakai apakah tadi ada pernyataan saya yang mengatakan The King Gadas itu oneness? Ada? nggak ada, tapi ketika Kalau begitu Anda kenapa mengutip Anda dia tuduh untuk saya membantah mengatakan The orang King Gadas lain. itu oneness? Gini. Anda Kalau mengutip begitu The King kenapa Anda Gadas tuduh untuk saya mengatakan The membantah. King Gadas itu oneness? Coba dipakai logika sehatnya. Kalau Ya, begitu, jadi Anda logika tadi kamu sudah nggak mengatakan sehat tidak begini. ada. Saya jelaskan Lalu kenapa logikamu Anda ini nggak sehat mengatakan begini. Kamu saya mengutip perkataan The King Gadas untuk nyerang Prof. Herdi. Di mana logikamu di situ? Coba saya nanya. Saya coba dengarkan ya, dengarkan Nah ya. itu saya ngutip hadis semua yang coba dengarkan dipakai ya. orang Syiah. Gimana? sebentar Bang Tatsuka, Iya, sebentar. coba, Ini iya, yang coba begini. jadi biarin memang saya- Ustadz Alwan dulu. Iya, Coba saya kamu memang- jelaskan oneness itu apa? Coba kamu jelaskan. Saya mau dengar pemahaman. Jangan sampai kamu amburadul lagi menjelaskan. Ya, saya Coba kadang jelaskan. agak sulit ya, karena ini kayak dayang-dayang Herdi nih yang biasa kalau saya datang ke roomnya dia motong tidak jelas, bicara tidak jelas. Saya pikir begini. Tadi mungkin Anda tidak berada di tengah diskusi kami dengan Herdi ya. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba marah tidak jelas. Tadi sudah Nggak sangat marah. saya terangkan. Saya Sudah sangat saya justru terangkan tadi, merasa- dan Anda mungkin kalau ini ada rekamannya nonton saja penjelasan saya tentang kutipan-kutipan yang disampaikan oleh The King Gadas. Jadi ini begini, tadi itu tidak ada Iya, Trinitarian. kita belum mendengar penjelasan satupun nih dari Bro Alwan. Mungkin kita perlu dengar dari Bro Anda Farhan cuma ya, ngutip biar kata jangan orang panjang-panjang. Sebentar. Biarkan Ustadz Alwan selesai dulu, nanti baru disanggah. Lanjut Ustadz Alwan. Iya, sebenarnya mereka mau dengar apa dari saya? Kan pembahasan Bukan. yang tadi itu tidak kelar. Begini, Bro Umar. Maksud saya begini. Ya, sebentar dulu. Kalau tahu dia ngutip, Iya. maksud saya begini. Kalau dia ngutip kata orang, lalu kita membantah dia bilang, oh itu kan kata The King Gadas, kenapa kamu ngomong ke saya? Loh, kan itu lucu ya. Kita diskusi sama The King Gadas aja, nggak sama Iya, kamu sebentar. gitu. Gini. Maksudnya biar kita dengar dulu narasi dari Ustadz Alwan, nanti bisa disanggah. Karena yang jadi polemik dari awal yang saya diskusikan, kenapa ada sandiwara di dalam Trinitarian? Maka dari itu Ustadz Alwan mengambil referensi dari seorang Trinitarian, yaitu The King Gadas. Oke, lanjut Ustadz Alwan. Iya, saya nggak tahu ini poinnya menuju kemana, karena dia lompat-lompat ya dari tadi bantahan saya terhadap surat di Quran, ayat di Quran, kemudian lompat ke oneness. Ini kan sebenarnya tendensius ya. Maksud saya gini Pak, pertama telinga Bapak harus dipertebal dulu, terus Bapak jangan baperan kalau orang diskusi gitu loh. Biar ketika saya menerangkan Bapak nggak potong. Jadi tadi itu tidak ada Trinitarian yang naik. Jadi saya katakan, saya cuma mengutip, ketika saya mengutip Yohanes 14, nomor 16 sampai 7, tentang bagaimana Yesus meminta minta kepada Bapa untuk mendatangkan roh kebenaran, ya, sang penghibur itu kan kata The King Gadas, itu kalau oneness, ya, dengan pemahamannya itu sama saja dengan mengatakan Yesus itu tidak waras. Terus salahnya saya di mana kalau saya kutip pernyataan The King Gadas? Anda mau bilang, oh saya mengadu domba. Lah ini diskusi. Kalau Anda tidak siap diskusi, Anda baperan, telinga Anda tipis, jangan masuk di ranah diskusi. Kecuali saya menghujat, ya. Saya menghujat, itu salah. Ini kan saya mengutarakan pendapat orang. Berarti apakah dalam ranah diskusi Anda harus tidak boleh mengungkapkan pandangan orang, pendapat orang?
Kalau Anda main-main perasaan, jadi pakai daster aja. Ini rada diskusi gitu loh. Jadi kalau saya, selama saya tidak mengutip salah, kecuali ada kutipan saya yang salah, itu tidak apa-apa, saya diluruskan. Tapi itu yang saya dengar, pembahasan langsung dari The King Gadas ketika berkumpul dengan keluarga Iman Rosuli. Jadi saya tidak ngarang. Silakan. Ya, oke. Dari Bang Farhan. Bang Farhan dulu, Bang. Ya, oke, terima lanjut, kasih Bang ya. Farhan. Ini sebenarnya yang harus kita pahami dalam ranah diskusi ya. Melakukan sebuah perspektif comparison itu diperbolehkan, yaitu memberi perspektif yang berbeda, tetapi tidak keluar dari kalangan kekristenan itu sendiri, ya. Karena saya barusan mengalami, saya dikeluarkan dari roomnya Kiamat baru banget dan saya kesini. Itu yang tidak diketahui bagaimana cara berdiskusi yang baik, kecuali kita membawa narasi liar, ya, membawa narasi liar gitu loh. Nah, ini yang kita ini ya. Saya masuk ke substansinya tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qasas tadi. Gini Bang Daniel, saya kasih analogi gini deh. Saya lebih suka analogi gini. Ketika Jokowi, seumpama belum ada kendaraan apapun ya, Jokowi mengundang seorang bupati dari Kepulauan Papua untuk datang ke Jakarta dan dia memakai kapal. Tentu yang sebagai rujukan tempat itu adalah menara mercusuar yang ada di pantai yang ada di pelabuhan di Tanjung Priok sebagai patokan. Apakah artinya karena Jokowi memberi patokan itu, apakah artinya Jokowi ada di situ? Kan tidak. Itu yang pertama, sebagai petunjuk arah. Yang kedua, kalau kita narasikan ya, kita narasikan secara lebih kepada pemahaman, kita kembalikan kepada ayat yang fundamental di dalam Al-Qur'anul Karim yang jelas di sana laisa kamitslihi syai'un. Berbeda dengan makhluknya. Artinya kehadiran Allah tidak secara fisik datang ke situ, tidak, Bang Daniel. Saya kasih contoh. Lebih enak ketika kita sudah modern kayak gini. Ketika Jokowi melakukan sebuah pertemuan tatap muka tetapi lewat layar. Jokowi hadir di depan Anda dengan TV layar lebar melakukan konferensi pers, tetapi dia tidak ada di situ, dia cuma gambarnya. Apakah Anda mengatakan Jokowi ada di situ? Kan tidak. Tetapi segala perintah-perintah itu berasal dari Jokowi, benar. Tetapi Jokowi tidak menunjukkan Jokowi ada di situ gitu loh. Jadi kita harus bisa memahami konteks dari konsep ketuhanan dari Al-Qur'anul Karim. Jadi di sana jelas dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Nah, inilah yang sering disalahpahami gitu loh, bahwa Anda tadi membawa narasi kalau di dalam Bible gitu kan. Nah, itu pemikiran Bible yang memang Tuhannya bisa berwujud secara materi. Tetapi di Al-Qur'an tidak, Islam tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibayangkan. Maka di situ yang diberikan kepada Musa yaitu semak yang terbakar. Jadi petunjuk gitu loh, petunjuk mapnya, jalannya gitu. Allah akan memberikan firman di perintah di tempat itu. Mungkin itu aja dulu Bang Umar. Iya, boleh saya tanggapi. Iya, boleh, silakan. Boleh. Atau Bang Thomas tanggapi dulu. Boleh enggak? Aku dulu, saya sebenarnya dari tadi pengen dengar penjelasan Bro Alwan. Nggak bisa dia bilang kalian kan nggak tahu bahasa Arab, ya tolonglah jelaskan secara bahasa Arabnya. Itu kalian nggak tahu begini, nggak tahu begitu. Jadi bagaimana saya mau menjelaskannya? Jadi tugas seorang apologet Muslim itu ya menjelaskan kepada orang yang nggak tahu. Jangan orang nggak tahu itu disuruh tahu. Kalau sudah tahu ngapain kita diskusi, kan gitu. Nah dari penjabarannya itu kita akan mendalami, kan begitu sebenarnya. Tapi yang diangkat kan oke lah, dia komparasi ke The King Gadas, silakan. Tapi tentu kita nggak akan tanggapi panjang karena The King Gadas nggak ada di sini. Namun apa yang disampaikan terkait Al-Qasas 30 itu kita akan dalami, tapi tidak ada sama sekali alasannya kita nggak tahu lah ini, kita nggak tahu lah itu. Nggak bisa begitu juga. Tugas apologet itu adalah menjelaskan. Sebagaimanapun caranya, jelaskanlah supaya orang paham dan tahu. Karena ketika kita baca itu secara sederhana, tentunya Al-Qasas 30 itu kalau saya baca secara sederhana, secara pemikiran saya, bisa bermacam-macam pendapat yang saya bisa pikirkan. Namun kalau kita bertanya kepada kawan-kawan Islam, penjelasannya yang kita butuhkan, kemudian kita akan dalami, kan gitu. Nah, aku karena sekarang sudah tidak ada Bro Alwan, ya saya menanggapi apa yang disampaikan tadi Prof
Bro Farhan kan. Sebenarnya wahdatul wujud itu juga saya pengen komparasi apakah di Bro Alwan setuju gitu kan, makanya tadi sempat saya singgung kan begitu. Nah, Bro Farhan tadi sudah lari ke apa itu laisa apa ya, tidak ada yang serupakan gitu. Tetapi begini, kita bicara dalam bahasa yang universal accepted gitu ya, yang satu-satunya ini kan memiliki eksistensi. Satu-satunya eksistensi itu yang ada gitu, sedangkan ciptaan itu sebenarnya tidak ada gitu. Kira-kira begitu nggak seperti yang Bro Farhan maksud? Artinya sebenarnya sang eksistensi ini yang satu-satunya ini ya, kenapa dia tidak bisa diserupakan dengan yang ciptaan? Tetapi ya sebenarnya untuk melihat yang satu-satunya ini kita disuruh melihat ciptaannya. Berarti dia ada di dalam ciptaan itu dong, kan begitu. Apakah Bro Farhan memahami itu penjelasan tadi bahwa tidak bisa diserupakan dengan ciptaan apapun, tetapi Allah ini ada di mana-mana karena kita akan melihat ciptaan untuk mengenal Dia. Kita lihat pohon, berarti dalam pohon itu ada Allah. Kan begitu. Kalau kita terkait Al-Qasas tadi kan sepertinya jadi dalam pohon kan begitu. Nah, makanya perspektifnya penjelasannya dari Bro Alwan tadi harusnya kita mau dengar supaya kita bisa dalami. Ya, tapi sekarang Bro Farhan lah gitu. Saya kira-kira begitu menanggapi untuk mengalihkan permasalahan ini ke Bro Farhan, nanti kita diskusi selanjutnya. Ya silakanlah. Iya, boleh sedikit ya Bro Farhan. Tadi pakai pendekatan apa tuh alegori atau apa tuh metafor ya. Contoh kayak Jokowi ngomong di televisi. Tetapi yang membedakan itu ialah dikatakan lepaskanlah alas kakimu. Nah, kenapa? Itu yang mesti dijelaskan juga. Ada apa, masalah apa dengan tempat itu? Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan yang disampaikan, aku ini Allah, kan bukan hanya itu aja kan ayat, tapi kan ada perintah-perintah di situ. Nah, lagi saya mau nanya, kita nggak bilang Allah itu hadir secara fisik, nggak ada yang fisik. Tetapi saya bilang bahwa firman-Nya ada di situ. Firman itu bukan sesuatu yang konkret. Nah, awal mungkin perlu belajar itu. Hanya sayang dia udah keluar. Jadi, sesuatu yang tidak konkret itu tidak mungkin nampak dalam wujud. Tetapi bisa didengar suaranya. Suaranya dari mana? Nggak dari langit. Dari balik pohon itu. Ya kan? Jadi paham, jangan sampai terlalu bergairah untuk melakukan sarkas tapi nggak paham itu. Coba tapi ya udahlah Bro, barang nggak jawab juga nggak apa-apa karena ini tanggung jawab si Alwan sebenarnya, dia lari dari tanggung jawab sering bikin. Silakan Bro. Kalau kita kembali kepada ayat ke sebelumnya yaitu ke-29, di sana dikatakan bagaimana Musa sendiri bahkan berniat untuk mencari api sebagai penghangat tubuhnya. Jadi dalam artian ini adalah petunjuk. Kita masuk ke dalam clue-nya. Di sana ada api. Ya. Nah, setelah sampai tempat situ, kenapa saya membawa Laisa Kamisli Sayun, supaya pemahaman kita masuk ke dalam ranah konsep ketuhanan yang dibangun di dalam Islam, bahwa Allah berbeda dengan makhluknya, artinya tidak terbayangkan. Nah, kalau kita masuk ke dalam Al-Qasas 30, di sana jelas bahwa itu adalah seruan. Ya, kalau kita baca pelan-pelan Bang Daniel, di sana sebentar. Di dalam Quran surat Al-Qasas 30 di sini jelas dikatakan bahwa Musa itu diberi petunjuk dari arah lembah, ya, dari arah lembah, dari dari sebuah di balik
batang pohon gitu loh. Terus nanti menerima juga setelah ayat 31-nya, silakan dibaca ayat 31-nya bagaimana tongkatnya sebagai mukjizat itu ketika dilempar itu bisa berubah menjadi ular gitu ya. Nah, apa kan yang dijadi permasalahan kalau nggak salah ini kalau narasinya masih sama yang dibawa Herdi ya, karena saya pernah diskusi juga sama Herdi ini. Narasinya kan Allah itu ada di dalam pohon itu gitu loh. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ini yang kami muslim meluruskan itu Bang Daniel. Pemahaman konsep dari Bible jangan dibawa ke dalam konsep pemahaman Al-Qur'anul Karim. Karena jelas di situ yang berseru tidak secara fisik tapi suara. Ya, secara suara. Saya kasih analogi gini deh. Saya sering memberi analogi ketika alam semesta itu apa dan Allah itu kan lebih besar dari ciptaannya, ya. Itu ada di Al-Qur'an. Allah itu lebih besar. Alam semesta ini seperti bola kasti, ya, bola kasti yang dimasukkan ke dalam bola basket. Ini analogi ya, nanti jangan di ini ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman karena Allah Maha Besar, kira-kira seruan Allah, firman Allah itu bisa nggak sampai kepada hambanya? Saya aja di Indonesia, saya bisa loh berbicara di Inggris loh. Saya bisa berbicara Inggris, suara saya tertangkap di Inggris, padahal saya tidak bergerak kemanapun. Apalagi teknologi Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta gitu. Nah, ini konsep seperti ini yang harus dipahami oleh kekristenan ketika mau membawa Quran surat Al-Qasas 30. Jangan membawa perspektif daripada Bible, pandangan Bible masuk ke dalam ranah memahami Al-Qasas 30 seolah-olah Tuhan ngecukruk ada di situ, tidak. Ya, tidak seperti itu pemahamannya. Ini yang waktu Herdi diskusi sama saya topik ini juga, karena topik lama banget ini sering dibawa kemana-mana sama Herdi, saya katakan seperti itu waktu itu di SDN kalau nggak salah di Zoom ini. Jadi tolong bedakan gitu loh. Kita boleh membuat sebuah perspektif comparison, tapi jangan membawa sebuah narasi dari kitab Anda dengan pemikiran di dalam Al-Qasas 30 ini seperti Anda memahami Tuhan Anda gitu loh, konsep ketuhanan Anda. Jelas ini nggak nyambung. Nah, ini yang kami luruskan Bang Totsuka ya. Jangan sampai ini terjadi sebuah miss pemahaman bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim dan kami akidah keislaman kami tidak pernah memahami seperti itu. Jadi bertolak belakang kalau membawa narasi Bible ke dalam narasi Al-Qur'an. Contoh ketika saya membawa di dalam surat Keluaran ya, Keluaran 30 nomor 5 dan nomor 7. Di sana ketika Tuhan berteriak kepada Tuhan, kayaknya waktu itu Totsuka Bang Daniel pernah saya bahas ini ya. Ya, saya memahami loh penjelasan Bang Daniel bahwa itu adalah teofani, itu bukan bentuk Tuhan sendiri gitu kan. Itu adalah sebuah teofani. Saya memahami karena saya membawa pemikiran dari Bible. Tapi kalau saya bawa pemikiran kepada Al-Qur'an pasti nggak nyambung gitu loh. Nah, saya mencoba memahami itu. Gitu Bang Daniel. Jadi jangan kayak Herdi ini memaksakan interpretasi dari perspektif dari Bible dibawa untuk memaksakan kehendak di dalam Al-Qasas 30 sesuai dengan konsep bagaimana konsep ketuhanan dari Islam. Itu aja. Oke, sedikit aja bro, mohon ditanggapi. Kalau gitu saya nggak bilang Allah ada di situ ya dari penjelasan Bro Farhan. Tetapi pohon itu sebagai media dia menyampaikan firman-Nya gitu. Karena ini coba dijelaskan ya, coba nanti saudara jelaskan bahwa suara itu dari balik pohon. Tadi Bro Farhan kasih analogi, saya ikut analogi Anda karena suara Anda bisa terdengar sampai ke Inggris. Tentu menggunakan peralatan. Tadi saudara bilang teknologi atau alat kan. Nah, makanya saya bilang, apakah pohon itu digunakan oleh Allah sebagai alat, sebagai perantara gitu, untuk menyampaikan firman-Nya? Nah, gitu. Mungkin coba ini dijelaskan supaya saya nggak salah paham. Ya, aku lanjut ya. Karena kalau dari teks memang orang bisa berpikir begitu, Bro Farhan. Kan dia diseru kan, nudia min satii ya. Dia diseru dari sebelah Iwadi ya. Dari sebelah di valley kan. I Aimani
sebelah kanan ya. V. Nah ini V ini kan dalam, in dalam bahasa Inggrisnya. Ini saya pakai korpus Quran kan. I Bugatti. Nah ini yang ditanyakan tadi Bro Totsuka. I Bugatti, the place event I Mubarakati, tempat yang diberkati kan. Nah kemudian ada kata Mina lagi kan. Mina, I Sajarati, the tree. Kan begitu. An, that gitu. An, bahwa. Kemudian ya Musa kan gitu kan. Ini, indeed, sesungguhnya ana, I am, aku adalah kan begitu. Ilahu Allah. Nah kalau dari kata-kata ini kan kita bisa berpikiran bahwa memang ada beberapa hal yang bisa kita tanyakan di situ. Apakah Allah yang di arsy itu datang dan berdiam di balik pohon atau di dalam pohon itu kemudian ngomong gitu. Misalnya kalau Bro Farhan pakai analogi HP, di balik HP itu kan ada Bro Farhan yang berbicara. Kan begitu. Makanya suaranya didengar dari situ. Makanya kita bertanya seperti itu kan. Jadi nggak salah dong orang berasumsi seperti itu ketika membaca teks itu. Gitu. Iya, dan saya Bang Farhan boleh ya izin ya? Silakan, tafadhol Ustaz. Boleh. Iya, begini, memang berasumsi itu boleh. Tapi berasumsi liar itu yang kadang mungkin cukup dengan dijelaskan satu kali, saya rasa tidak mesti berputar-putar di pertanyaan yang sama karena sudah dijelaskan. Kata min itu direction kalau bahasa Inggrisnya itu, menunjukkan arah. Dan kemudian ada kata yang nudia. Ya, falamma ataha nudia min. Jadi ini adalah sebuah panggilan. Jadi tidak bisa dimaknai. Pertama, teofaninya di mana dulu? Teofaninya di mana? Di mana teofaninya gitu? Kan ketika teofani saja sudah tidak ada dari teksnya, lantas kemudian diartikan ada media pohon di situ, kan sudah tidak nyambung tuh. Padahal ini kan berbicara tentang arah dari mana suara itu terdengar, iya kan? Bahkan di situ lebih spesifik dari mana itu. Jadi pertama dia di pinggir lembah, lalu di sebelah yang bagian kanan, lalu di arah pohon. Jadi direction, arahnya dia dengar dari arah sana. Jadi tidak ada sama sekali konsep teofani. Makanya saya kadang memang kita mesti memproblematikan yang betul-betul problematik menurut saya. Sebentar saya akan kasih lihat satu yang problematik dan saya minta Bro Tom dan Totsuka jelaskan ya. Oke. Yang itu memang secara teks problematik. Tapi kalau yang tidak problematik jangan jadikan problematik. Oke, silahkan. Nanti saya tunjukkan, nanti tolong diterangkan. Mungkin Bro Farhan atau Alwan jelaskan dulu yang saya nanya. Apakah pohon itu dijadikan sebagai alat perantara? Oke, saya jelaskan sedikit ya Bang Daniel ya. Tadi pertanyaan Bang Tom gitu ya. Kalau membaca secara tekstual, maka kita memahaminya seperti itu, seperti yang dijelaskan Bang Daniel tadi. Apalagi kalau Bang Daniel yang membaca surat Al-Kahf ya, Al-Kahf. Di sana dikatakan Al-Kahf ya, di ayat 16 kalau nggak salah itu, bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Apakah artinya Allah ada di urat leher kita? Enggak seperti itu Bang Daniel. Contoh, saya kasih analogi, saya suka analogi. Ketika saya punya kekasih saya ada di dalam hatiku. Sayang, kamu ada di dalam hatiku. Apakah artinya dia secara wujud itu ada di dalam hati kita? Kan enggak seperti itu pemahaman secara kontekstual Bang. Tidak bisa kita memahami kitab suci itu hanya berdasarkan tekstual tanpa memahami makna atau konteksnya. Gitu, karena akan kacau. Contoh seperti yang saya bilang tadi, ketika di dalam kitab Anda, di dalam kitab Keluaran dikatakan Tuhan berteriak pada Tuhan. Tuhan berseru kepada Tuhan. Sama-sama huruf besar loh. Artinya ada Tuhan lain dong. Kalau saya membawa pemahaman seperti cara memahami Anda dalam memahami kitab suci. Kan nggak mau Anda dikatakan Tuhan teriak kepada Tuhan kan. Nah inilah yang saya maksud bagaimana memahami konteks daripada ayat kitab suci. Maka ketika kitab suci kami secara
secara valid mengatakan bahwa laisa kamitsli syai'un, maka kita memahaminya, kita membawa kepada konteksnya bahwa yang Allah Subhanahu wa taala, seperti saya kasih analogi tadi ketika saya di sini berbicara, ya, suara saya bisa sampai ke Amerika, bisa ini, apalagi kalau call conference, ya, bisa 12 nomor saya berbicara di sini dan semua orang 12 nomor di negara-negara yang berbeda bisa mendengarkan suara saya. Jadi itu yang saya maksud itu loh. Jangan memahami segala sesuatu berdasarkan pemahaman perspektif dari Bible Anda, masuk ke dalam ranah Al-Qur'anul Karim. Ini yang akan tertabrak konsep penjelasan Anda, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim jelas Allah lebih dekat kepada urat leher kita. Apakah Allah ada di urat leher kita? Kan nggak seperti itu pemahamannya. Yang seperti saya kasih analogi. Saya punya pacar, sayang kamu ada di dalam hatiku. Apakah dia ada di dalam hatiku? Nongkrong di dalam hatiku? Kan enggak. Artinya nggak seperti itu, Bang. Jadi mana kita memahami ayat itu literally dan mana ayat itu bersifat metafor. Harus paham itu. Kalau enggak berbahaya sekali, gitu loh. Seperti aku dan Bapak adalah satu. Ketika dipahami ini secara literally, wah bahaya sekali ini. Akan bertabrakan semuanya nih, dan sayangnya pihak Kristen banyak yang masih berpikiran ini ayat yang bersifat literally, gitu loh. Ini yang saya maksud, Bang Tom dan Bang Daniel. Silakan Ustaz Alwan dilanjutkan. Ya, begini Bang Farhan, saya pikir itu sudah berulang-ulang ya, dan kita Mungkin tidak belum mau dijawab dibahas ya. Kalau Bapak merasa itu belum dijawab itu tidak apa-apa Pak. Saya pikir itu saya nanya soal apakah Allah menggunakan pohon itu sebagai alat, karena tadi diperbandingkan dengan sudah saya bilang kan tidak Pak, itu direction, arahnya dari sana, tidak menggunakan media. Bapak tidak simak lagi penjelasan saya barusan. Oke, kalau ingin masuk ke teks kritik Pak, itu yang pasti-pasti aja, yang kita semua bisa sepakat ini ada sesuatu yang aneh. Saya kasih contoh ya, dan Bapak tolong terangkan ini model kritik teks itu kayak gini. Ini ya, 1 Tawarikh 3:22 ya. 1 Tawarikh 3:22. Saya lihatkan di sini. Ini anak-anak semaya ya, lihat ini. Jelas nggak tulisannya? Ini. Anak-anak semaya ialah anak-anak semaya ialah Hatus, Yigal, Baria, Nearia, dan Safat, 6 orang. Bisa tangkap enggak Pak Totsuka? Iya, apa yang mau kamu jelaskan? Bapak lihat baik-baik ya. Anak-anak semaya ialah Hatus, Yigal, Baria, Nearia, dan Safat, 6 orang. Bisa Bapak tangkap enggak Pak? Problemnya di mana? Iya, coba kamu jelaskan aja. Ya, padahal sebenarnya gampang sekali ya. Gini, maksudnya apa yang kamu pahami dari ayat itu? Ini tidak butuh pemahaman, Pak. Ini memang teks yang harus Bapak akan bertanya-tanya kok bisa gitu. Hatus 1 ya, anaknya semaya berapa? Anaknya semaya berapa? Ya, coba kamu. Bantu dihitung Bang Farhan. Bantu dihitung Bang Farhan. Ada berapa? Hatus 4 atau berapa? 1 ya. 1. Yigal 2. Baria 3 ya. Nearia 4. Safat 5. 6 orang. 6 orang. Ini yang namanya hal yang memang Bapak harus pertanyakan, kok bisa? 5 ini Pak. Apa saya yang salah, apa penulis Bible yang salah? 2 Tawarikh apa tadi? 1 Iya ya. Tawarikh 3:22. 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 3:22. Jadi kalau mempermasalahkan arah, direction itu enggak zaman Pak. Itu terlalu abstrak kalau dibahas. Ini makanya yang jelas saja aneh. Logikamu itu harus dipakai dulu di situ. Dia hitung dari semaya. Logika saya bermasalah. Iya, silakan Bapak jelaskan logika Bapak coba yang kamu baca cerdas dulu. itu kayak gimana. Coba kamu baca dulu. Baca dulu dari awal. Oke, saya baca ya. Baca Pak ya. Dengar ya. Anak-anak sekanya. Semaya. Anak-anak sekanya. Ayat 22 dong. Semaya. Pak ini bahasa Indonesia nih Pak. Kamu semaya.
tunggu 1 Tawarik 3 ayat 22 kan? Ya. Coba Bro buka. Masa yang jelas-jelas ini Bapak Coba masih kasih bantah saya lagi, Pak. Screen Ini out. di depan mata nih. Gini, coba screen out, kasih keluar dulu karena di sini lain yang kamu bawa itu. Nah, dari awal kata pertama. Dari kata awal pertama, anak-anak. Ini iya, dari anak-anaknya ialah semaya. Nah, satu semaya, ialah semaya satu. Anak-anak semaya. Iya. Baca lanjut. Dan ayat-ayat semaya, anak-anak semaya ialah. Nah, dia lagi berbicara konteks anak sekanya. Ini bukan anak sekanya nih Pak, anak-anak semaya. Gini saya baca, gini, supaya kamu jangan sok tahu gitu dan mempermalukan dirimu. Anak-anak sekanya ialah semaya, dan anak-anak semaya ialah Hatus, Igal, Baria, Nearia, dan Safat. 6 orang. Itu dihitung dari semaya tadi. Iya, berarti anak-anak sekanya berapa? Anak-anak sekanya 6 orang. Gini, 5 orang, ya kan? Tetapi dia berbicara dari anak-anak sekanya di sini. Makanya di sini pakai koma, Pak. Lihat, Pak. Ini pakai koma. Ya. Berarti sudah di sini nih. Anak-anak sekanya ialah semaya. Koma, sudah. Selesai ya. Nggak ada sekarang. Dan anak-anak semaya ialah dihitung mulai dari sini nih. Terus nggak mungkin semaya ini juga jadi anak terus ini jadi anak, kan ini Hatus, Igal 2, Baria 3. Ya, kita udah mengerti pertanyaannya, Bro Alwan, kita udah ngerti pertanyaannya. Mohon kasih waktu menjelaskan ya. Oke. Silakan Bro Tetsukan, saya tambahin. Iya, saya pikir itu aja. Jadi kalau dia masih bimbang gitu ya silakan. Silakan Bang. Ya, kan kalau kita lihat secara bahasa Indonesia saja ya. Anak-anak sekanya ialah satu ya, semaya. Kemudian anak semaya ini punya anak ya. Satu namanya Hatus, 2 Igal, 3 Baria, Nearia, dan kelimanya kan Safat ya. Nah, kemudian kok ada koma di situ kan? 6 orang bukan itu, titik. Bukan dihitung anak semaya doang, tapi semayanya dihitung, Pak. Makanya dia nggak tahu tanda baca titik koma itu maksudnya apa iya. gitu. Kalau mau konteks Ibraninya juga itu bisa jelas kok. Ya. Oke, simpel ya. Jadi Pak Alwan sebenarnya menghindari penjelasan secara maknawi apa yang secara teks disingkapkan dalam Al-Qasas 30. Begitu. Jadi Al-Qasas 30 itu menurut pendapat Pak Alwan sendiri apa? Gitu. Itu tidak ada kita dengar dari tadi. Masih mending Bro Farhad dia kasih pendapat bahwa dia mengambil analogi HP. Dia berbicara di balik HP itu. Sekarang Pak Alwan apa penjelasannya? Nggak ada. Iya, saya terima penjelasan. Jadi saya berapa jam di sini nunggu nggak dapat apa-apa. Bukan mau mempertentangkan pernyataan Alwan. Kalau kita mau pakai sistem Pak Alwan ya, Pak Alwan ya. Sekarang saya sudah jelaskan 1 Tawarik 3 ayat 22 itu. Kalau sudah dijelaskan ya sudah, tinggal pahami aja, nggak usah dibantah. Coba. Kita juga nggak usah bantah lagi Al-Qasas 30 ke Pak Alwan. Bapak juga nggak usah bantah lagi 1 Tawarik 3:22 itu. Karena itu Pak Tom. Yang dimaksud 6 orang itu dihitung dari semayanya, gitu. Iya. Bentar, ini menarik ini. Coba dibaca lagi itu. Anak-anak sekanya kan gitu. Ya. Terus anak-anak semaya. Ya, enggak, kita baca dulu komplit. Anak-anak sekanya titik, terus ada anak-anak semanya. Kan gitu. Iya, anak-anak sekanya siapa? Semaya kan? Ya. Terus anaknya semanya? Semaya? Enggak, iya, anaknya semanya satu aja berapa? Satu berapa namanya? 5 kan? 5 orang. Ya, dari koma kan? Sebentar. Koma ya, 6 wait. Gitu. Wait, one minute. Enggak dibilang di situ anaknya semaya atau anaknya sekaya. Enggak, gitu, makanya kan? iya, wait. 1 minute.
di situ ada satu perspektif anak sekanya dan anak semanya nih. Ini yang jumlah anaknya sekanya 6 orang atau jumlah anaknya semanya nih? Nggak mungkin dong anaknya sekanya. Nama di situ nggak gini. 6 orang. Gitu. Gini. Maksud gue gini. Apakah anak sekanya itu anaknya semanya? Ponakan dong kan gitu. Kan ponakan harusnya. Enggak dong, ini kalau Anda gini. Namanya kalau Semaya. Anda punya Semaya ini. Ya, terus apakah cucunya? Iya. Cucunya nah, berarti itu enggak jelas itu. Seharusnya kan ditulis ada cucunya kan gitu. Biar nggak bingung. Mungkin kita gini Pak Tom. Mungkin kita minta Pak Pendeta Anwar Chen untuk meluruskan. Enggak dijelaskan. Makanya langsung koma 6 orang. Jadi lah iya, makanya itu kan akhirnya itu 6 orang. Gitu. Iya, itu kan artinya mengacu ke siapa? Ke anaknya Semaya, bukan, siapa? Tetapi ke nama yang disebut itu 6 orang. Berarti perspektif di situ anak sekanya 6 orang. Anda setuju kalau anak sekanya 6 orang? Iya kan begini, Bro. Keturunannya loh, Bro. Keturunannya Sekaya itu 6 orang. Gue paham itu. Semaya, kemudian anak-anaknya Sekaya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Maksud gue gini loh. Iya. Apakah Anda setuju anak sekanya itu 6 orang? Kalau Anda menuruti itu ya, yang di situ. Terus itu kan bahasanya jelas. Kalau anak sekanya itu 6 orang, boleh nggak kita ngomong anaknya sepanya yang dari semanya yang dari salah satu itu disebut anaknya sekanya? Tentu bukan, kan gitu. Kan seharusnya lebih tepatnya bahwa anak semanya itu adalah cucu dari sekanya, kan gitu harusnya. Mungkin ini Pak Pendeta Anwar Chen harusnya ya. Maksud saya begini, Bro. Gimana nih? Jadi Yusuf pun disebut anak Daud gitu. Jadi jangan pakai perspektif logika, jangan pakai perspektif logika yang sekarang gitu ya. Karena yang dijanjikan kepada Abraham itu kan anaknya itu keturunannya itu seperti pasir gitu. Tapi kan anaknya Abraham cuma Ismail dan gue paham. Tetapi gue paham di situ, Bro. Gue paham di situ. Bro Valen, jangan dipotong dulu. Kasih kami waktu menjelaskan gimana, boleh? Boleh silakan. Silakan, Bro Tus. Iya, jadi kalau di situ kan dikatakan 6 orang, tidak dibilang 6 orang anaknya sekanya. Makanya kalau baca teks itu kan jelas dia hanya berbicara keturunan dari sekanya ini. Total jumlahnya 6 orang. Dia nggak bilang, oh anak sekanya ada 6 orang. Oh atau anak. Iya, gue paham. Gue paham. Tapi muncul lagi premis, Bang Daniel. 6 orang itu anaknya siapa? Nah gitu kan. 6 orang ini berbicara keturunan. Anaknya siapa? Bro. Jangan ngomong itu anak loh. 6 orang di sini dia nggak bilang. Mungkin gini. Gimana? Paham ini, paham gini. Apanya? Kata anak-anak sekaya di situ kan itu juga berarti keturunan kan, keturunan. Iya, itu kan yang jadi masalah dari Ustadz Alwan. Tunggu, yang jadi masalah dari Ustadz Alwan. Bro, dilihat konteks awalnya kan. Itu bro, ini benar-benar nih Pak Pendeta Anwar Chen ini ya. Iya, paham gua. Enggak, dilihat konteks awalnya kan. Dari keturunan sekanya ini mau dilihat berapa orang turunannya. Nah, dari keturunan dari kan di atas itu kan anak-anak dari saudaranya dia berapa orang. Jadi kan disebutin satu-satu tuh. Kan lahir berapa orang saudaranya sekanya kan. Nah dari turunannya kan sekanya artinya, itu totalnya 6 orang. Termasuk anaknya dan cucunya. Jadi kata anak-anak di situ kan kalau dalam bahasa Ibrani-nya tidak selalu berarti anak gitu kan, tapi kan keturunan juga bisa berarti seperti itu. Makanya jumlah 6 orang itu mengacu pada anak dan cucunya. Gitu, itu kalau dilihat dari original teks pasti Ben itu kata Ben itu beda dengan bene lo ya. Ben itu beda dengan bene lo ya. Makanya dari itu Pak Tom. Gini loh, maksud gua gini. Kita juga objektif. Ini kerancuan. Kalau premisnya seperti itu pasti timbul mindset kita berpikir itu 6 orang anaknya siapa kan gitu.
Kan gitu, nggak mungkin dong di situ anaknya sekanya semua kan gitu. Kenapa? Karena ada cucu dari sekanya. Cucu dengan anak beda loh bos. Makanya ben dengan benih itu beda. Kalau dari original text ya, kultur budaya bahasa Jewish beda. Kalau Nah, ini dari mungkin original text bisa itu ditanyakan berarti sama kan Pak sebenarnya jelas Pendeta kan? Anwar Chen. Nah, Dan di situ sebenarnya nggak dari pakai original text sudah benar, tetapi gini, Pakai ada benih nggak di situ? ada permasalahan di sini ketika ditransmisikan ke bahasa Indonesia, tentu akan terlalu panjang di situ kan. Makanya dia hanya pakai tanda koma 6 orang. 6 orang di situ tidak mengacu bahwa anak semaya itu 6 orang, tapi jumlah turunannya yang disebutin itu mulai dari semaya dan keturunan, bukan kan anak ya. Iya. Kan di ayat 22 itu kan jelas kan bahwa ubene sekanya kan di situ. Tuh kan bene kan bro. Pakai apa? Terus itu LAI bene pakai ini apa? kan loh, bene ini LAI kan pakai anak-anak bro. Bene ini kan anak-anak, Nah, itu artinya plural. Iya. Artinya itu mengacu pada keturunan juga. Coba Bang Daniel baca lagi itu. Baca lagi yang bene terjemahnya. sekanya Bukan yang ori. yang ori. Yang terjemah Ya, itu. Anak-anak sekanya ialah, nah ini kan kalau dia sudah bilang anak-anak sekanya, masa hanya satu orang kan? semaya aja? Iya benih kan, benih kan, iya benih kan. Anda setuju kan? Betul. Yang dipakai itu kan benih di situ. Terus muncul premis apa? Sebentar. Gimana? Apakah dari anaknya sekanya sama semanya kan beda di sini bos? Setuju kan? Lalu? Nah, apakah anak-anak dari sepanya itu adalah anak-anak dari sekanya? Iya dong, karena di ubene sekanya di situ dia udah pakai bentuk plural. Kalau bentuk plural, masa anaknya sekanya cuma satu semaya, maka dari konteks bene tadi itu dihitung secara keseluruhan dari keturunan semaya ini. Iya, gue paham, gue ngerti gitu. itu. Iya, maksud gue itu siapa istri dari sekanya yang melahirkan anaknya semanya gitu loh, maksud gue bro. Kan yang dipakai benih di situ. Ini Bang Daniel, kalau kita Bang Daniel kan tahu kan tata bahasa bagaimana ini ya kaidah bahasa ya. Jujur di sini diakui atau tidak LAI melakukan kesalahan dalam narasinya ya, bukan konteksnya loh ya, narasinya. Ini melakukan kesalahan dari narasi yang di dalam Tawarik 1 Tawarik 3:22 ini. Jelas di sini kata komanya mungkin salah penempatan. Nah, kita gini loh. Ini enggak, justifikasi bukan benih loh. Di sini anak. Oke, sekarang gini kita pelan-pelan ya. Anak atau cucu dia langsung bukan bilang orang. Nah, gitu, bro. Itu kesalahan itulah kesalahan kaidahnya Pak Tom. Makanya saya tidak memasalahkan konteksnya. Di situ enggak dibilang 6 orang anak. Semua orang yang bahasa 6 orang. Berarti 6 orang. Dia enggak bilang 6 orang anak. Coba saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan kita baca pelan-pelan. Anak-anak sekanya ialah sebentar. Sebentar dua-dua. Anak-anak sekaya ialah semaya ya. Semaya, kita logikakan ya, semaya itu anaknya siapa? Anaknya sekaya ya. Nah, semaya punya anak nih. Dan anak-anak semaya ialah, jadi yang dihitung itu dari semaya karena udah ada koma tuh. Jadi udah putus tuh hubungan sekaya dengan anak-anak semaya. Anak-anak sekaya ialah semaya. Udah cukup. Nah, yang dijelaskan di sini berarti kalau ada tanda koma bukan menjelaskan sekaya lagi, tetapi dan anak-anak semaya ialah. Nah, anak-anak semaya nih yang dihitung ya. 1 ya, Atus, Yigal, Bariyah, Neria dan Safat. 5 orang. Di sini 6 orang. Terus koma. Jadi orang koma bro. Sebutin namanya kan. Terus koma 6 orang. 6 orang itu yang dimaksud dari penjelasan di atas semaya. Saya nggak paham deh kaidah. Ya silakan. Bro langsung beras. Ya biar jadi kan kelihatan gitu, jelas perbedaannya. Saya kasih ini lagi ya, saya kasih tambah peningnya ya. Dengar dulu bro. Kasih tambah peningnya ya. Nah, gini, ini contoh tadi kan di jumlah ya. Tadi kan di jumlah. Diam dulu. Ya. Ini kita lagi menjelaskan bro. Bro, tadi bro mau menjelaskan Al-Qasas nggak ada dan kami kasih banyak waktu, bro nggak menjelaskan apa-apa. Nih, kasih tahu ya.
contoh ya, ketika dibilang anak-anak Daud, bahkan Yesus pun disebut anak Daud. Ya, coba hitung dari Daud ke Yesus, berapa keturunan, berapa anak yang dihasilkan. Jadi paradigmanya itu ada, bro. Ya, jadi itulah ya sudah dijelaskan. Tadi beliau sebentar ya. Begini. Sekarang jadi tadi beliau itu Al-Qasas 30 dari tadi kalian sabar dulu Pak. Ini tunggu dulu. Ini sampel yang sekarang bagus. Bro Alwan mau pindah ayat lagi. Nah itu sudah dijawab teksnya. Sabar Pak. Gini, gantian. Tadi kan saya sudah kasih contoh, terus dia katakan di jumlah total keseluruhan. Sekarang kita lihat anak-anak Zerubabel ya. 1 Tawarikh 3. Lompat lagi. Kok pindah lagi? Kamu nggak kritis, kamu bilang ini salah tadi. Tadi kamu bilang ini salah. Kami itu bahas Al-Qasas 30 nggak pindah ke Enggak, kamu bantah dulu kan tadi kamu bilang. Ini Pak Alwan. Teks yang bagus kayak gimana? Pak Alwan tadi bilang ayat 22 salah. Coba sabar dulu Pak. Kamu untuk meloloskan diri dari Al-Qasas 30 kamu lari ke 1 Tawarikh 3:22. Giliran dijawab kamu lari ke 3:19. Aman, waktu banyak Pak. Ya ampun. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel ya. Ya. Dan Simei dan anak-anak Zerubabel. Nah, sekarang mulai dari sini nih anak Zerubabel. 1 Mesulam. 2 Hananya. Nah, terus ada di ke-20-nya ya. Kita buka ke-20-nya. Jadi tadi sudah 2 lalu. Ini berarti ada kata lalu berarti ditambah ya. Lalu Hasuba 3, Ohel 4, Berekia 5, Hasaja 6, Yusuf berarti ada berapa semua? Yusuf Hasan 7, hasilnya 5 orang. Kalian ini. Loh. Aduh. Pak Anwar Chen ini kayaknya kita harus panggil Pak Anwar Chen Bang Daniel. Ya udah jelas itu ya yang 6 orang di situ adalah keturunan dari Sekanya. Nah sekarang jelaskan aja Al-Qasas 30 itu. Jadi anak-anak Zerubabel itu 7 dihitungnya 5. Coba jelaskan. Dari tadi saya udah 2 jam lebih itu menunggu. Boleh nggak saya jelaskan ke Alwan nih biar dia paham. Boleh. Oh iya silakan. Boleh Bang. Gini. Jadi kamu ini belajar gratis nih hari ini. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei. Coba lihat ya. Zerubabel dijelaskan anak-anaknya siapa? Mesulam dan Hananya. Selomit itu saudari perempuan mereka. Simei ini keturunannya siapa? Coba lihat. Simei ini keturunannya ialah Hasuba, Ohel, Berekia, Hasaja, Yasab Hesed. Itu 5 orang keturunan dari Simei ini. Lihat, anak Zerubabel. Itu makanya pakai kata lalu di situ. Udah lalu. diam dulu, bro. Ya. Diam dulu. Makanya kalau nggak paham konteks begini. Itu anak Simei, bro. Itu anak Sabar, bro. Diam dulu. Sabar dulu, Bro Alwan. Sabar dulu, Bro Alwan. Anak Zerubabel. Anak Zerubabel berapa? Ya, coba kita hitung. Ada 2 kan? Ada 2. Anak Zerubabel berapa? Anak Zerubabel dan Simei. Anak Zerubabel kan ada 2. Mesulam, Henaya, dan Selomit perempuan. Ada 3 kan dengan perempuan. Selomit bukan ya. Selomit itu anak dia, anak perempuan, bro. Ada 3 orang. Perempuan ini anaknya. Tiga ya. Nah sekarang lihat yang ke-20-nya. Ditambah lagi. Lalu. Kalau lalu itu maksudnya itu anak Simei. Lalu. Berarti tambahan itu anak Simei, makanya ada tanda buka titik 2. Ya ampun. Di mana anak Simei di sini? Itu kan 2 keturunan Zerubabel. Dijelasin pertama. Gini, anak-anak Pedaya itu kan ada 2. Dijelasin pertama itu keturunan Zerubabel. Mana? Dijelasin kedua itu keturunan Simei. Masa kasihan sekali. Makanya aku nggak bisa jelasin Al-Qasas 30. Kamu nuduh orang nggak mampu. Kamu baca teks Indonesia aja kamu nggak paham, Alwan. Tidak ada di sini, Mas Alwan. Tidak ada anak-anak Simei. Kasihan sekali kamu, Alwan itu. Anak Zerubabel ialah, coba lihat. Anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hanaya, Selomit,
Lalu Selomit langsung ialah di sini. saudari mereka. Lalu Ya. Hasuba, Ohel, Lalu Berekia, Hasuba, Hasaja, dan Yusab, 5 Hesed. orang. Ini kamu 5 lihat di orang. ayat 21 ini, makanya Nah, saya kasih tahu Simei, kritik Om. teks itu. Aduh. Kritik teks Aduh, itu di Alwan, sini Alwan. dia nggak menjelaskan anak Semaya, anak Simei. Makanya di situ dikatakan ada titik 2 di situ. Elai tambahkan setelah perempuan mereka itu kan ada titik 2, lalu Asuba. Makanya itu penjelasannya ke Simei. Makanya anak-anak di sini nggak ditulis Nah, lagi ini- anak-anak Simei Ini ialah sebenarnya bla, bla, pertanyaan bla. remeh-temeh sebenarnya ini. Tapi Al-Qasas 30 tadi itu bukan pertanyaan remeh-temeh dan itu nggak bisa dijelaskan sama Alwan. Tapi saya lihat pikir penjelasan Prof. Farhan bisa dari menjelaskan. Prof. Farhan, iya ada penjelasannya. Jadi ya sudahlah, ya aku udah lama di sini nggak dapat penjelasan dari si Alwan sama sekali. Justru dari Prof. Farhan saya dapat penjelasan. Ya sudah cukuplah, aku pamit lah ya. Buang-buang kuota aku kalau begini debat sama orang kayak Alwan ini. Nah, jangan Makasih ya. begitulah Pak Tom. Enggak, Pak. Tapi saya jujur lah, justru bukan penjelasan saya juga. Makasih host ya. Penjelasan makasih ya. saya juga bahkan Makasih. melengkapi penjelasan dari Bang Alwa, dari Ustadz Alwa. Enggak Jangan ada seperti penjelasan itulah. Alwan, Narasinya enggak ada. enggak, narasinya jangan Hanya seperti ad itu. hominem dia dari awal tadi 2 jam lebih. Oke, host, makasih. Kami pamit lagi. Terima kasih semuanya ya. Lain Ya, kali kalau thank you, diskusi Bro Pak Tom. Alwan berusaha lah memberi penjelasan. Oke, terima kasih. Ya, thank you. Kemarin Bro Jody masuk ya, Bro Umar? Masuk tadi aja masuk. Ke-mute Pak Ustadz Alwan, ke-mute. Ke-mute. Nah, coba diulangi. Mungkin Bang Daniel bisa menjawab. Alkitab Sabda ya. Anak-anaknya Zerubabel ya. Anak-anaknya. Anak laki-laki, lihat. 1 Mesulam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merujuk ke mana? Tawarikh 3, 19, 20. Siapa yang bilang anaknya Simea tadi? Siapa yang Saya. bilang? Anaknya berapa? Anaknya berapa ini, Pak? Ada berapa? Makanya kalau kamu hanya buka dari satu sumber, makanya saya Anaknya kasih tahu berapa, tuh Pak? kritik Bapak teks tunggu itu. dulu. Ini lihat ini. Alkitab apa ini? Enggak. Alkitab apa ini? Alkitab Sabda Iya. ini, Pak. Ini ya. Iya, enggak, Alkitab oh itu saya Sabda. nggak pakai Anak Zerubabel itu. berapa? Gini, Anak Anda Zerubabel pakai berapa? itu sebagai gini, Anak literatur Zerubabel itu berapa? nggak cuma Coba ini. satu, Ayo, Bos. betul, Kalau Bos, orang saya. belajar itu, gini, Anda kalau belajar literatur itu nggak cukup satu. 1, Makanya saya 2, jelaskan 3, dari 4, bahasanya. 5, 6, 7, 8. Kita buka Tawarikh yang tadi ya. Berapa? Berapa hasilnya? 5 orang. 5 orang. Coba dijelaskan. Begini Pak, kualitas kalau mau kritik teks itu kayak gini. Tidak yang Al-Qasas itu. Coba. Makanya Anda Tadi- bisa bahasa Ibrani nggak? Anda juga nggak tahu apa-apa. Wah. Pakai pindah ke bahasa Ibrani sekarang. Enggak, makanya coba Anda jelaskan tadi. Saya udah Siapa yang jelaskan bilang itu pemaparan anaknya saya. Simei Kamu tadi? bisa nggak? Siapa yang bilang tadi anaknya Simei? Siapa? Siapa Saya. yang bilang tadi anaknya Simei? Saya. Loh, makanya kamu Ini, tahu. Pak. Ini. Gini, Alkitab Sabda. makanya Alkitab Sabda. ORG anak-anak Zerubabel. Ya, disebutkan di 1 Tawarikh yang tadi itu, 1 Tawarikh 3, 19, 20. 1 anak laki-lakinya ya. Mesulam. 2, 3 sama ini. Kalau hitung 8. Alwan, Tapi di 1 kamu nggak Tawarikh tahu apa-apa. dikatakan ada berapa? Tadi udah dijelasin. Gini, makanya kalau dijelasin itu catat. Itu. Kenapa ada kata lalu di situ? Dijelaskan. Ada kata lalu, Kamu tapi jelaskan kamu- aja makanya gini, delapan. kamu jelaskan aja pakai bahasa Ini, Indonesia. makanya ini harusnya Gimana saya jumlahnya mau berapa debat di dengan sini? kamu? Harusnya jumlahnya berapa di sini? 8. Ya. 8. Ya nggak apa-apa lah kalau orang yang nggak tahu kritik. Paham ya? Iya, Pak. Begitu itu yang berkualitas kayak gitu, Pak. Saya kasih contoh yang berkualitas gitu. Kamu nggak menjelaskan apa-apa, buat apa saya ngomong sama kamu gitu. Al-Qasasmu tadi itu nggak jelaskan apa-apa itu. Farhan masih mending.
Ya jangan Ya marah. kamu kan sukanya Gampang kan kabur. menjelaskan. Itu sudah dijelaskan sama Bang Farhan kan, sama saja. Bang Farhan sudah Oh menjelaskan kan beda. sama Anda kan. Tadi Farhan bilang itu Kok beda Pak? seperti Bang alat, Farhan seperti sudah HP. dijelaskan Kalau tadi kamu ya. kan bilang enggak. Makanya kamu ini ngomongnya ngawur. Saya lihat dari tadi. Iya, itu kualitas data itu harus kayak gitu Pak. Kalau cuma sekedar yang bisa ditafsirkan kiri kanan itu biasa. Cari sesuatu yang berat kayak gitu. Silakan Bang Farhan. Bang Farhan. Ya mungkin jauh dari perangkat Bang Farhan. Iya, silakan kembali. Saya pikir saya sudah menunjukkan Farhan ngantuk dengar Alwan. satu Bro cara Umar, saya kritik izin teks turun yang dulu ya. proporsional Ya, dan nggak bisa terukur. ini, Pak. Sorry, saya turun dulu. Iya, oke lah. Silakan Pak Totsuka. Ya, saya sapa dari Dokter Iya. Tafsir. Selamat sore. Sore Pak Umar. Ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Pak. Islam, insya Allah. Oh ya, oke, lanjut Pak. Apa ini pembahasan? Tadi kok bisa jadi 5 ya? Saya kira kalau sudah selesai perdebatan kan tadi sudah nggak asik kalau tidak ada ini apa sih sama lawan bicaranya udah selesai Pak. Kan selesai. Nggak bisa nimbrung. Iya, itu cara apa? Cara kritik teks yang benar itu kayak gitu. Masa yang dari pohon dibahas muter-muter nggak jelas kan? Lebih bagus yang to the point kayak gitu. Anaknya 8, dibilang 5. Bingung kan? Nah, terus tadi ngelesnya bagus itu. Tadi Alwan saya ajar kamu. Itu bukan anaknya Zerubabel itu. Ya saya bawakan di Alkitab Sabda kan jelas itu anak Zerubabel. Merujuknya juga kayak satu Tawaris. Ini yang telak yang tadi itu yang telak itu yang pertama telak. Yang pertama juga. Iya telak itu. Perlu dijelaskan itu anak-anaknya itu kan kalau sudah kata anak-anak itu banyak, jadi harus disimpulkan ini anak dari mana gitu. Mungkin bisa juga ini tata bahasa, mungkin dia pakai tata bahasa dulu yang ejaan lama mungkin. Jadi dia bingung cara mengaturnya itu gimana. Soalnya kalau pakai sistem ejaan sekarang kan kayak terbulak-balik gitu, susah diartikan. Itu sih kalau saya biasanya. Mana Bang Farhan ini? Iya Pak, Dokter Tafsir. Maaf Ustadz, tadi sholat asar dulu saya tinggal baru selesai. Saya tunjukin itu Zerubabel tadi 8 jelas-jelas 8 orang anak. Di Alkitab Sabda juga ngomong begitu. Sekarang marah-marah dia ke saya. Gak jelas ini, gak bahas surat Al-Qasas. Bukannya sudah jelaskan sama Bang Farhan tadi ya, yang saya tinggal sholat itu kan? Iya, sudah saya jelaskan dan sudah ini bahwa itu adalah direction seperti analogi manusia aja bisa menciptakan teknologi. Kita melakukan telepon konferensi fresh saja itu bisa 12 nomor telepon di belahan negara manapun asal masih punya sinyal aja kita masih bisa ngomong dengan tidak datang ke tempat itu gitu kan. Dan tadi nggak bantah sama sekali, mereka nggak bisa bantah karena memasukkan pemahaman kalau Qasas 30 itu hadir Tuhan datang jugruk gitu, itu kan pemahaman mereka. Jangan dipaksakan ke pemahaman Islam gitu loh. Islam lebih canggih kalau dalam hal itu. Seperti kalau kita analogikan ke teknologi, Islam sudah membawa telepon, tidak perlu kita hadir ke mana-mana untuk berbicara dengan orang. Dia masih pakai teknologi surat yang harus datang menyerahkan surat itu kan gitu kan. Jadi jauh teknologinya, jangan dibandingkan. Allah berkuasa, berkehendak untuk itu. Ya, seperti kita teknologi telepon, kita nggak perlu datang ke sana, dia tahu apa yang kita maksud. Tetapi kalau teknologi telepon belum ditemukan, ini kan ibaratnya mereka belum menemukan teknologi telepon, ya. Tuhannya harus datang membawa surat, ini loh yang saya maksud gitu. Tuhan Islam nggak seperti itu. Laisa kamisli saya bisa berkehendak dengan tanpa junggruk datang gitu. Iya. Ya, silakan oke. Pak Dokter. Iya. Ini mungkin udah 4 jam. Oke.
Mungkin saya akhiri dulu Ustadz Alwan ya sama Bang Farhan, nanti saya buka lagi. Terima kasih udah bergabung. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Umar, Pak Dokter, Bang Farhan. Bang Ustadz.